Star Hegemon Body Art Chapter 886. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 886 Kesengsaraan petir dimulai, aura yang mengerikan. Tekanan ini berada pada tingkat yang sama seperti ketika kita maju ke yayasan penempaan. Seru para pemimpin suku. Tekanan ini membuat mereka berpikir bagaimana mereka berhasil bertahan hidup dari kesusahan yayasan penempaan mereka sendiri. Awan kesusahan mengubah dunia menjadi gelap. Pusat awan kesusahan berada di atas Yue Xiaoqian, dan itu terus berputar. Ketika awan kesengsaraan berputar, energi terkondensasi di dalamnya. Tekanan semakin kuat dan kuat. Beberapa ahli ekspansi laut bahkan kesulitan bernapas. Mereka juga selamat dari kesusahan ekspansi laut mereka, dan sebagian besar dari mereka sudah mencapai pertengahan wilayah ekspansi laut. Tetapi kesengsaraan surgawi yang mengerikan seperti itu masih membuat mereka gemetar. Surga, apa yang Long Chen lakukan? Mengapa dia tidak mengaktifkan penghalang pilar kondensasi immortal untuk memblokir petir? Apakah dia tidak tahu bagaimana caranya? Para ahli suku batu melihat bahwa Long Chen sekarang berdiri di atas pilarnya dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Dia benar-benar mengabaikan kesengsaraan yang mengerikan ini. Long Chen, cepat aktifkan penghalang. Jika tidak, Anda akan disambar petir dan terbunuh. Teriak salah satu orang dari suku batu yang mabuk Long Chen. Begitu dia berteriak, si Chang menamparnya di belakang kepalanya. Apa yang kamu semburkan saat ini? Untuk mengatakan bahwa dia akan mati selama masa kesusahan besar. Apakah kamu mengutuknya? Petik 2. Kesengsaraan sudah merupakan situasi yang berbahaya. Mengatakan bahwa seseorang akan mati selama itu adalah kutukan. Berhenti berteriak. Tempat Long Chen berada adalah dalam kesusahan surgawi. Dia tidak bisa mendengar suaramu karena tekanan surga, kata pemimpin suku batu. Gemuruh tiba-tiba mencapai puncaknya, mengguncang langit dan bumi, sebelum tiba-tiba menjadi sunyi. Kemudian semburan petir jatuh. Aliran petir ini menakutkan semua penduduk asli. Karena sama sekali berbeda dari ketika mereka mengalami kesusahan besar. Ini bukan kekuatan guntur biasa. Setiap tetes petir adalah tanda petir, dan ketika mereka jatuh ke tanah, asap akan keluar dan tanah akan hangus. Kesengsaraan surgawi seharusnya menjadi yang terlemah pada awalnya. Tetapi bahkan sekarang karena mereka telah maju ke ekspansi laut, mereka tidak akan bisa bertahan dengan nilai waktu dari dupa melawan kesengsaraan ini sebelum mati. Aliran petir yang menakutkan ini hanyalah gelombang pertama kesusahan Yue Xiaoqian. Semua hati mereka tenggelam dalam kekhawatiran. Aura destruktif memenuhi udara. Yue Xiaoqian berdiri di udara. Lapisan cahaya redup menyinari tubuhnya. Petir tersumbat oleh penghalang itu, tidak bisa melukainya. Itu menyebabkan semua orang menghela nafas lega. Jika dia panik pada gelombang petir pertama, maka dia pasti akan gagal pada akhirnya. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh mereka. Sekarang setelah mereka melihat Yue Xiaoqian dengan mudah memblokir semburan petir ini, mereka melihat ke arah Long Chen. Apa? Semua orang terkejut melihat Long Chen secara langsung membiarkan badai petir mendarat di tubuhnya. Dia tampak sangat santai dan acuh tak acuh. Monster, bahkan ahli Foundation Forging terkejut. Mungkin kilat ini tidak akan bisa menyebabkan banyak kerusakan pada mereka, tetapi mereka tidak bisa membiarkan petir mendarat di atas mereka selamanya tanpa terluka. Long Chen bermandikan cahaya. Sedikit kekuatan petir ini tidak berbeda dengan hujan biasa baginya. Bahkan, Lei Long yang tumbuh gelisah, ingin keluar. Itu seperti binatang lapar yang telah menemukan seekor domba gemuk. Tapi Long Chen tidak membiarkannya mengamuk. Itu akan mempengaruhi kesusahan Yue Xiaoqian, dan dia tidak berani menimbulkan riak-riak kalau kesusahan menyadarinya. Jadi dia membiarkan petir jatuh ke atasnya sebagai rasa untuk Lei Long. Petir ini tidak cukup makanan untuk terjebak di antara gigi Lei Long. Itu menjadi semakin tidak nyaman, tetapi Long Chen menolak untuk melepaskannya. Namun, Long Chen mengatakan bahwa dia akan membiarkannya makan dengan cepat. Baru kemudian ia tenang kembali. Bermandikan cahaya, Long Chen tiba-tiba merasakan banyak aura lain melalui kesengsaraan. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya di jalur imemorial sedang mengalami kesengsaraan. Karena mereka semua mengalami kesengsaraan pada saat yang sama, Long Chen merasakan beberapa aura yang akrab. Tapi dia tidak bisa menentukan lokasi pasti mereka. Dia hanya bisa samar-samar merasakan kekuatan kesengsaraan mereka. Dia merasakan aura Sueyu, Yu Changhao, dan Huang Junmo. Mereka juga mengalami kesusahan besar, dan intensitasnya tidak lebih lemah daripada Yue Xiaoqian. Itu mengejutkan Long Chen. Tampaknya mereka juga bertemu dengan pertemuan kebetulan mereka sendiri. Keberadaan yang dikenal sebagai keberuntungan karma terlalu sulit untuk digambarkan. Hal yang paling mengejutkan adalah dia merasakan aura asing lainnya yang kesengsaraannya sama kuatnya dengan Sueyu dan yang lainnya. Sepertinya dia telah meremehkan para ahli lainnya. Banyak dari mereka yang rendah hati dan menunggu dengan sabar. Cahaya mereka telah ditenggelamkan oleh cahaya orang lain. Tetapi yang paling penting,
mereka sengaja menyembunyikan kekuatan mereka. Dengan cara ini, mereka tidak akan diperhatikan semudah ahli lainnya, dan mereka bisa tumbuh lebih mudah. Tetapi sekarang setelah mereka mengalami kesengsaraan, mereka telah mengungkapkan taring mereka. Dia merasakan beberapa kesengsaraan yang sangat kuat. Ini berarti bahwa Wastelen Timur sebenarnya menyembunyikan beberapa ahli yang kuat. Tidak diketahui orang macam apa mereka. Hujan petir berlanjut selama lebih dari 2 jam sebelum dengungan memenuhi udara. Hujan semakin lama semakin terkonsentrasi, semakin kuat, pada akhirnya menjadi butiran besar seukuran kepalan tangan yang tanpa ampun hancur. Para pakar yang mengawasi semuanya merasa kedinginan. Manik-manik petir ini seperti bola meriam yang melesat dari langit. Jika mereka membiarkan satu saja mendarat di tubuh mereka, maka bahkan para ahli ekspansi laut akan setidaknya terluka parah saat diserang, jika tidak dibunuh secara langsung. Penghalang cahaya di sekitar tubuh Yue Xiaoqian menjadi tidak stabil di bawah serangan manik-manik petir. Jelas dia tidak semudah sebelumnya. Tapi penghalang cahaya itu tidak hancur, jadi dia masih keluar dari bahaya. Melihat Long Chen, yang lain terdiam. Dia masih berdiri di sana seperti dia bahkan tidak merasakan manik-manik kilat menabrak tubuhnya. Kakak Long Chen luar biasa. Dia bisa mengabaikan halilintar yang menakutkan. Mata Xiao Fei penuh dengan penyembahan sambil menatap Long Chen. Di mata semua ahli suku Xiao, Long Chen adalah raja sejati. Mungkin hanya mereka yang tahu seberapa kuat dan mendominasi Long Chen. Awan kesengsaraan tiba-tiba berubah sekali lagi. Mereka awalnya statis, tetapi sekarang mereka mulai berputar. Saat mereka berputar, manik-manik kilat menghilang. Tombak petir mulai menembaki dari langit. Kesengsaraan surgawi yang sebenarnya dimulai sekarang. Masing-masing tombak petir memiliki panjang 30 meter dan berisi aura yang ganas dan merusak. Mereka bisa membunuh para ahli ekspansi laut yang menonton. Ekspresi Yue Xiaoqian akhirnya berubah serius. Dia membentuk segel tangan, dan rune dao surgawi melilitnya. Dia tidak lagi membela diri secara pasif, tetapi mulai melancarkan serangan. Tiga warnanya membentuk penghalang 30 meter di sekelilingnya, sementara sisanya membentuk ribuan pedang terbang yang menyerang tombak petir. Ketika tombak petir dan pedang terbang berbenturan, mereka langsung meledak. Tapi setiap tombak petir yang hancur digantikan dengan yang lain. Adapun Yue Xiaoqian, ketika pedang terbang rahasia hancur, dia menarik lebih banyak energi rune dao surgawi untuk membentuk pedang baru. Bentrokan pedang dan tombak yang menginspirasi terjadi di langit. Tombak kilat seperti hujan yang jatuh ke bumi. Tapi Yue Xiaoqian bisa bertarung melawan mereka. Laut awalnya telah terbentuk, jadi laut ki di dantiannya telah tumbuh ribuan kali. Ini adalah bagian paling menakutkan dari ekspansi laut. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia memiliki ki spiritual 1000 kali lebih banyak. Konsumsi besar ini tidak ada artinya baginya. Melihat bahwa Yue Xiaoqian masih bisa bertahan di bawah kesengsaraan yang mengerikan, yang lain penuh pujian. Mereka berharap secara pribadi melihat seorang jenius tertinggi dengan lautan ki 3000 mil melewati kesengsaraannya. Mereka tidak lagi merasakan ketidakpuasan sedikit pun ketika dipanggil oleh Tuan Heaveneye. Hanya bisa melihat kesengsaraan yang mengejutkan seperti itu layak dilakukan. Merasakan tekanan dan kemauan yang menakutkan ini adalah pengalaman yang berharga bagi mereka. Ini akan membantu kesengsaraan masa depan mereka sendiri. Surga. Tiba-tiba, salah satu wanita ras batu mengeluarkan teriakan kaget. Sebelumnya, semua orang telah fokus pada Yue Xiaoqian. Tapi sekarang mereka melihat ke arah Long Chen. Mereka melompat kaget. Long Chen masih benar-benar nyaman. Wanita itu baru saja melihat tombak kilat ke tubuh Long Chen, jadi dia tidak bisa menahan tangisan terkejutnya. Tatapan semua orang beralih ke Long Chen. Secara pribadi melihat tombak petir meledak pada menyerang Long Chen, mata mereka hampir muncul. Ekspresi tenangnya menyebabkan jantung mereka berdebar kencang. Itu terlalu mengerikan. Cukup banyak orang menelan ludah. Ini bukan kekuatan guntur biasa, tapi kesusahan guntur ke-9 surga. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 887. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 887 tidak peduli apa yang terjadi. Aku di sini tingkat kesengsaraan petir ini bukanlah sesuatu yang harus dihindari Long Chen. Bahkan, kekuatannya sangat tidak memuaskan Lei Long. Rasanya seperti seseorang yang akan mati karena dehidrasi hanya diperbolehkan minum setetes demi setetes. Tapi tidak ada jalan lain untuk itu. Long Chen tidak berani mengekspos dirinya selama kesusahan kilat Yue Xiaoqian. Fluktuasi sekecil apapun mungkin dirasakan oleh Tao Surgawi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Mereka terkejut melihat bahwa kesengsaraan ini berlangsung sepanjang hari dan malam, dan tombak petir hanya tumbuh lebih kuat. Dari aslinya 30 meter, mereka telah tumbuh masing-masing 300 meter.
Setiap serangan sangat kuat, dan cakupannya juga meningkat. Para penduduk asli tidak punya pilihan selain pergi lebih jauh ke belakang. Long Chen seperti gunung sepanjang waktu. Tidak peduli seberapa kuat kesusahan tumbuh, dia masih begitu acuh tak acuh. Para pakar yang menonton mati rasa sekarang. Mereka merasa semua shock mereka sudah habis. Tidak ada yang peduli dengan monster yang dikenal sebagai Long Chen. Sebaliknya, mereka hanya menatap Yue Xiaoqian, yang berdiri di udara, menghadapi kesusahan surgawi ini. Mereka berharap agar dia melewati kesengsaraan ini. Maka mereka akan menjadi saksi kelahiran legenda. Long Chen juga memperhatikan Yue Xiaoqian dengan cermat. Petir itu tumbuh semakin kuat, dan Long Chen tidak lagi bisa merasakan kesengsaraan orang lain. Dia benar-benar fokus pada Yue Xiaoqian. Tiba-tiba, tombak petir menghilang. Awan kesengsaraan itu bergetar, dan binatang buas menerjang Yue Xiaoqian. Masing-masing binatang petir itu seperti gunung kecil. Surga, apa yang terjadi? Penduduk asli ini belum pernah melihat kesusahan kilat berubah seperti ini. Melihat binatang buas ini, mata Long Chen menyipit. Inilah tantangan sebenarnya. Apakah Yue Xiaoqian bisa berhasil tergantung pada saat ini? Binatang buas datang dalam segala bentuk. Beberapa adalah burung, beberapa binatang, dan beberapa bahkan ikan. Itu benar-benar lautan binatang buas. Melihat binatang buas yang tak terhitung banyaknya ini menuju ke arahnya, hati Yue Xiaoqian menjadi dingin. Dia bisa merasakan betapa kuatnya mereka masing-masing. Tanpa energi intinya, sepertinya dia tidak akan bisa mengalahkan mereka. Ada begitu banyak dari mereka yang menyebabkan keputusasaan. Jangan takut, aku di sini. Lakukan yang terbaik dan jika kamu tidak bisa bertahan, aku akan mengambil tindakan. Suara Long Chen terdengar di telinganya. Bahkan pada saat ini, suaranya begitu tenang. Bahkan dia tidak mengerti mengapa mendengar suaranya membuat rasa percaya dirinya meningkat begitu banyak. Tanda di sekitar Yue Xiaoqian membentuk sosok besar yang berdiri seperti dewa di belakangnya. Pedangnya menebas ke depan. Sosok ilusi menirukan gerakannya. Kekuatannya yang menakutkan menghancurkan beberapa binatang petir pertama, mengubahnya menjadi rune petir. Seberapa kuat, rahang pribumi turun. Lautan binatang buas yang tak berujung ini membuat mereka putus asa. Kekuatan kesusahan ini telah melampaui kesengsaraan yayasan tempa mereka. Siapa yang bisa selamat dari ini? Melihat Yue Xiaoqian membunuh mereka bertiga dalam satu gerakan, mereka bersorak. Mereka melihat harapan, tapi Long Chen tidak bersorak. Sebaliknya, dia khawatir. Seni ajaib ini adalah langkah terkuat Yue Xiaoqian. Dia mengandalkan langkah ini untuk memungkinkan mereka melarikan diri dari Flame Devil. Dia sekarang telah mengondensasi laut Qi-nya. Namun, kekuatan sosok ini lebih lemah daripada ketika dia menggunakannya sebelumnya. Dia memperkirakan bahwa ia memiliki sekitar 70% dari kekuatan aslinya. Jika Yue Xiaoqian bisa menggunakan energi intinya, menangani binatang buas ini tidak akan terlalu sulit. Tetapi energi intinya habis dan tidak dapat dipulihkan di sini. Bahkan jika energi intinya telah ada, dia tidak akan berani menjalani kesengsaraan di dunia ini, karena dia tidak akan mampu menyembunyikan energi intinya di bawah kesusahan surgawi. Saat ini, Yue Xiaoqian hanya memiliki 70% dari kekuatan tempur puncaknya. Dengan demikian, binatang buas ini menimbulkan ancaman mematikan baginya. Pedang Yue Xiaoqian menari, dan binatang buas dibunuh satu persatu, tidak bisa menghentikan pedangnya. Namun, jumlah mereka hanya terus meningkat. Yue Xiaoqian berada dalam krisis sekarang, sepenuhnya tenggelam oleh lautan binatang buas. Ledakan. Tiba-tiba, pedang Yue Xiaoqian menunjuk ke langit. Riak yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari ujungnya, memaksa balik binatang buas terdekat. Dia menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dari kandang mereka dan terus membunuh. Tapi masih terlalu banyak. Yue Xiaoqian dengan cepat dikepung sekali lagi, dan dia tidak punya pilihan selain melepaskan seni sihirnya lagi. Untungnya, setelah mengondensasi laut awalnya, ia memiliki banyak yuan spiritual. Kalau tidak, melakukan ini dua kali akan benar-benar menghabiskan energinya. Meskipun itu sangat berbahaya, Yue Xiaoqian berhasil memastikan bahwa dia tidak akan dikalahkan. Dia habis-habisan membunuh binatang buas ini. Melihat keringatnya saat dia berjuang melawan binatang buas ini membuat hati Long Chen sakit. Tapi kecuali itu mencapai titik tidak bisa kembali, dia tidak berani ikut campur. Meskipun basis budidayanya sendiri belum mencapai ranah itu, dia sadar akan jalur kultivasi konvensional. Begitu seorang pembudidaya menerobos ke ekspansi laut dan mengondensasi laut awal mereka, itu akan menurunkan baptisan kesusahan surgawi. Ini adalah pengadilan dan juga hukum. Hanya melalui pencobaan kesengsaraan surgawi, lautan awal dapat diterima oleh Daos surgawi dan menjadi lautan Qi sejati. Jika tidak dapat menerima baptisan kesusahan surgawi, lautan awal tidak akan mendapat persetujuan dunia dan akan segera menguap.
Yue Xiaoqian sekali lagi akan kembali ke ranah Xiantian, dan itu tidak semudah hanya mencoba lagi. Akan jauh lebih sulit baginya untuk maju lagi. Jadi kecuali Yue Xiaoqian hampir kehilangan nyawanya, dia tidak akan ikut campur. Dia hanya bisa menonton dengan cemas. Ada banyak kali di mana Yue Xiaoqian dikirim terbang oleh binatang buas dan batuk darah yang ingin dia tuntut ke depan, tetapi rasionalitasnya menekan dorongan itu. Namun, satu hal menghibur Long Chen. Meskipun ada lautan binatang petir di udara sekarang, tidak ada lagi binatang petir baru yang turun dari langit. Xiaoqian, hanya akan ada banyak binatang petir ini. Setelah Anda membunuh mereka semua, Anda akan lulus. Mendorong Long Chen, Yue Xiaoqian akhirnya punya target. Semangatnya melonjak, dan dia terus menggunakan seni magisnya untuk membunuh binatang buas. Pertempuran ini memakan waktu lama. Lebih dari setengah hari, jumlah hewan buas petir turun. Yang terakhir akhirnya dibunuh oleh Yue Xiaoqian. Baik, semua orang bersorak ketika yang terakhir terbunuh, tetapi sorak-sorai mereka dengan cepat dipotong oleh raungan gemetar. Seekor binatang buas besar sepanjang 1 mil turun dari langit. Tanda petirnya sangat terang, membuatnya tampak seperti matahari. Apa? Bahkan ekspresi Tuan Heaveneye berubah. Aura binatang kilat ini terlalu menakutkan. Keputusasaan muncul di mata Yue Xiaoqian. Intensitas kesusahan petir ini tidak normal. Itu tidak ada habisnya, dan ia menolak untuk membiarkannya hidup. Saat dia memeriksa binatang petir besar, dia tiba-tiba melihat dirinya sendiri dan tersenyum pahit. Long Chen, saya pikir saya pintar, tapi saya pikir saya telah merasakan oleh Tao Surgawi. Ketika binatang petir ini muncul, Yue Xiaoqian merasakan energi intinya yang lelah melepaskan sedikit fluktuasi yang aneh. Itu membuatnya menebak bahwa menipu Tao Surgawi tidak semudah yang dia pikirkan. Jangan takut, rencana kami tidak akan gagal. Hanya sedikit perubahan. Saya memiliki banyak pengalaman dalam menangani binatang buas semacam ini, dan saya akan memberitahu Anda titik-titik lemahnya, teriak Long Chen. Long Chen telah berperang melawan petir begitu lama sekarang, terutama petir kesusahan. Dia ahli dalam hal ini. Dan dia juga telah melihat semua jenis binatang kilat. Pengetahuannya dalam aspek ini sudah cukup untuk menyusun ensiklopedia. Yang paling penting, binatang kilat ini adalah salah satu yang pernah dia lihat sebelumnya. Itu adalah kalajengking besar dengan ekor panjang, di mana penjepitnya seharusnya adalah sepasang cakar besar. Inilah yang muncul pada akhirnya selama kesusahan pembukaan meridiannya. Meskipun ukuran mereka benar-benar berbeda, bentuknya sama persis. Mereka jelas satu jenis. Pada saat itu, dia hampir mati karenanya. Hanya dengan bantuan Lei Long lah dia berhasil mengalahkannya pada akhirnya. Setelah dia mengalahkannya, ruang kekacauan utama telah memungkinkan dia untuk menutupnya sehingga Lei Long bisa memperbaikinya. Dan itulah yang memungkinkan ular kilatnya berubah menjadi ular piton yang menyambar. Yue Xiaoqian menyerbu menuju kalajengking petir. Dia muncul di atasnya, dan secara naluriah terisi. Tapi begitu itu terjadi, Yue Xiaoqian berhenti. Perut kalajengking terbuka lebar untuknya. Devil Heart Purse. Pedang Yue Xiaoqian menusuk ke depan, tapi itu mendarat tanpa apa-apa. Pada awalnya, orang-orang terkejut. Tapi kemudian sosok besar di belakang Yue Xiaoqian juga menikam pedangnya ke depan, menyerang bagian bercahaya tertentu dari perut kalajengking petir. Ledakan. Di depan mata semua orang yang terbuka lebar, kalajengking yang sangat kuat hancur berkeping-keping karena satu serangan. Hahaha, sukses. Semua orang bersorak. Awan kesengsaraan perlahan terkondensasi, membentuk tanda besar. Ini adalah langkah terakhir. Rune ini mewakili persetujuan dari Tao Surgawi. Selama Yue Xiaoqian menyerap rune ini, laut awalnya akan menjadi sepenuhnya stabil, dan dia akan menjadi ahli ekspansi laut yang benar. Sama seperti Yue Xiaoqian yang penuh sukacita dan bersiap untuk menerima rune ini, gemuruh memenuhi seluruh jalur imemorial. Setiap ahli ekspansi laut yang hadir tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah saat gelombang kejut yang dahsyat menghantam mereka. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 888. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 888 Kesengsaraan Petir yang Mengerikan. Long Chen's Fury-Lord Heaveneye menatap langit dengan kaget. Garis-garis yang tak terhitung jumlahnya mulai beredar di dalam matanya yang putih, dan kata-kata yang tak terbayangkan keluar dari mulutnya. Para ahli dari dunia lain menerobos kubah langit dan secara paksa mengirim 4 orang ke sini. Semua orang ngeri. Bagaimana itu mungkin? Siapa yang mungkin memiliki kekuatan yang cukup untuk melanggar hukum-hukum langit dan mengirim seseorang ke jalan abadi? Xiaoqian, cepat menyerap rune Anda, teriak Long Chen. Baru sekarang Yue Xiaoqian bereaksi dan buru-buru terbang ke langit.
Dia tidak perlu menunggu rune turun padanya. Dia bisa mengambil inisiatif untuk bergabung dengannya. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar. Menjalani kesengsaraan dengan sekelompok semut praktis merupakan penghinaan. Suara itu sedingin es, nadanya seakan mengatakan bahwa hanya dia yang tertinggi. Suara ini bergema di udara. Penduduk asli semua ngeri dan menatap langit. 4 sosok berdiri di atas langit di tengah jalan imemorial. Tubuh mereka diliputi api sehingga tidak mungkin untuk melihat mereka dengan jelas. Mereka seperti dewa di atas langit. Jangan terlalu repot dengan itu. Dewa dan semut ada di dunia yang sama, tidak ada yang bisa dilakukan. Sekarang energi surgawi Dao di sini telah diaktifkan oleh semut. Sangat cocok bagi kita untuk mengalami kesusahan besar. Jangan buang waktu lagi. Suara arogan lainnya terdengar. Ledakan. 4 aura yang sangat kuat meletus. Jalan imemorial telah mulai tenang ketika kesengsaraan orang berakhir, tetapi sekarang menjadi kacau lagi. Selain itu, aura mereka bahkan lebih hebat daripada ketika para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah menjalani kesengsaraan mereka. Apakah mereka bahkan manusia? Bagaimana mereka bisa memiliki aura mengerikan seperti itu? Petik 2. Hampir semua ahli dalam jalur imemorial telah menyelesaikan kesengsaraan mereka. Mereka menatap langit dengan ngeri. Aura ini masih di ranah Xiantian. Tetapi bagaimana mereka bisa begitu kuat? Apakah mereka dewa? Petik 2. Aura 4 orang ini menyebabkan jalan imemorial bergemuruh. Awan tak berujung berkumpul di awan mereka, membuatnya tampak seperti dunia berakhir. Xiao Qian, hati-hati. Long Chen tiba-tiba berteriak. Tepat ketika Yue Xiao Qian menyentuh runenya, energi surga dan bumi mulai mengamuk. Runenya terbang menuju awan kesusahan, menuju mereka berempat. Yue Xiao Qian panik. Ini adalah sesuatu yang dia menangkan melalui bahaya besar. Jika rune ini diambil, semua usahanya akan sia-sia. Jadi, dia pergi untuk mengambil rune. Awan kesengsaraan terus mengembun. Tubuh Yue Xiao Qian bergetar, dan dia batuk seteguk darah yang mewarnai jubahnya. Tapi dia meraih runenya, menolak membiarkannya terbang. Oh, masih ada semut. Hehe, masih kurang langkah terakhir. Bodoh. Salah satu dari orang-orang seperti dewa itu mencibir. Mereka terus melepaskan aura mereka, mempersiapkan kesengsaraan mereka. Mereka tidak peduli sedikit pun tentang Yue Xiao Qian. Teman-teman, bisakah kamu bermurah hati dan menghentikan kesengsaraanmu sebentar? Biarkan teman saya meraih rune Dao surgawinya, atau semua usahanya sebelumnya akan sia-sia, kata Long Chen kepada tokoh-tokoh di udara. Long Chen telah mengaktifkan seni tubuh hegemon bintang 9, dan setiap kata-katanya diteriakkan menggunakan yuan spiritualnya yang sangat besar. Suaranya berdering di seluruh langit. Semut tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara. Jangan buang waktu kita. Jika kamu membuatku jengkel, berhati-hatilah dengan menghancurkanmu, kata suara dingin. Yue Xiao Qian memiliki pegangan pada runenya, tapi masih ditarik ke awan kesusahan. Dia melakukan yang terbaik untuk bertahan. Dia adalah keturunan dari ras iblis asli, satu-satunya harapan mereka untuk mengubah masa depan mereka. Long Chen panik dan marah. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu Yue Xiao Qian. Setelah rune Dao surgawinya terinfeksi oleh auranya, itu akan hilang sia-sia. Nenek moyang asli, tolong, dengarkan panggilan keturunanmu. Berikan aku kekuatan garis keturunanku. Wajah Yue Xiao Qian pucat. Dia tidak memiliki energi inti yang tersisa, tetapi dia secara paksa memanggil kekuatan garis keturunannya. Rune di tangannya tiba-tiba lolos dari tarikan awan kesusahan dan bergabung ke tubuh Yue Xiao Qian. Yue Xiao Qian segera pingsan dari langit. Sepasang tangan menangkapnya. Wajahnya pucat tanpa sedikit pun warna. Cahaya di matanya redup. Xiao Qian, Long Chen merasakan ledakan rasa sakit. Aku, berhasil. Long Chen, aku senang. Yue Xiao Qian kelelahan, tapi dia masih senang. Long Chen mengangguk. Dia tiba-tiba terbang ke orang-orang suku Xiao dan menyerahkan Yue Xiao Qian kepada Xiao Ling. Kemudian dia mengisi kembali pilar kondensasi abadi. Long Chen, apa yang kamu rencanakan? Ini bukan waktu yang tepat bagi Anda untuk mengalami kesusahan besar. Kesengsaraan mereka yang mengerikan akan memengaruhi Anda. Teriak Tuan Heaveneye. Tidak apa-apa. Jika mereka ingin bermain, maka saya akan menemani mereka. Mari kita lihat saja siapa yang akan mempengaruhi kesusahan siapa. Petik 2. Long Chen menamparkan tangannya pada Immortal Condensing Pilar. Seluruh pilar hancur. Di depan tatapan semua orang yang tercengang, Long Chen menyerap semua rune pilar ke tubuhnya. Apakah dia sudah gila? Para senior merasa seperti mata mereka akan keluar. Selama rune Immortal Condensing Pilar diaktifkan, itu akan berpengaruh. Namun, belum ada catatan siapapun yang mencoba menyerap rune itu ke dalam tubuh mereka. Siapa yang tahu apa akibatnya yang menakutkan? Ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Kakak Long Chen sangat marah. Xiao Fei mengepalkan tangannya.
Xiao Ling membantu Yue Xiaoqian duduk di kursi. Meskipun dia telah berhasil merebut rune Dao Surgawi dan benar-benar memasuki ekspansi laut, dia sangat lemah sekarang. Setelah menyerap semua rune pengumpulan arwah pilar kondensasi immortal, Long Chen melonjak ke langit. Idiots, aku akan membiarkanmu melihat siapa semutnya. Raungan kemarahan Long Chen bergema di seluruh langit. Ledakan. Saat Long Chen sepenuhnya mengaktifkan seni bintang hegemon tubuh 9, ki spiritual dunia mengalir ke arahnya. Gemuruh datang dari tubuh Long Chen seolah belenggu telah rusak. Aura mengerikan melonjak ke langit. Saat Long Chen menerobos, dunia terdiam sesaat. Segera, seluruh jalur imemorial mulai bergetar ketika aura destruktif memenuhi langit. Apakah ini akhir dari dunia? Merasakan aura yang merusak itu, orang-orang menemukan bahwa dimanapun mereka berada di bawah tekanan yang menakutkan. Tubuh mereka tanpa sadar bergetar. Beberapa orang sudah menggali jalan mereka untuk menyembunyikan diri. Kemarahan surga diinginkan untuk menghancurkan seluruh dunia ini. Semua orang di jalur imemorial ketakutan. Banyak dari mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka semua tahu sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Keempat sosok itu masih terbenam dalam petir. Pada saat ini, kilat di sekitar mereka mulai melonjak seolah-olah telah dipengaruhi oleh sesuatu. Itu tidak lagi stabil. Kesengsaraan surgawi, jangan buat aku memandang rendah dirimu. Biarkan saya melihat seberapa besar kekuatan yang Anda miliki. Long Chen melepaskan tekad kuatnya juga, keinginan yang ingin bertarung melawan Tao Surgawi. Seolah mendengar provokasi Long Chen, kesengsaraan surgawi di seluruh jalan imemorial melonjak ke arahnya. Benar-benar tidak ada habisnya. Bahkan keempat tokoh itu diselimuti oleh kesengsaraannya. Berat, kau mencari mati. Teriak salah satu dari empat. Keempatnya terbungkus api, dikelilingi oleh semacam formasi yang membuatnya tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa mengalami kesengsaraan dalam api. Tindakan Long Chen telah membuat mereka marah. Mereka menganggap ini provokasi darinya, dan mereka tidak dapat menerima hal seperti itu. Yang merayu kematian adalah kamu, ejek Long Chen. Awan kesengsaraan di sekitarnya semakin padat, ruang lingkup mereka tidak bisa lagi dijelaskan. Mereka menutupi seluruh dunia dalam kegelapan, dan ketebalannya lebih dari 100 mil. Long Chen bahkan merasakan ruang di sekitarnya mengeras. Bahkan seperti ini, Long Chen masih belum puas. Dia tiba-tiba mengambil inisiatif untuk menyerbu kesusahan besar dan memukulnya. Ledakan. Angin astral yang mengerikan meniup awan kesengsaraan. Long Chen terus meninju, dan awan kesengsaraan kondensasi dihancurkan olehnya. Aborigin di bawah merasa kulit kepala mereka mati rasa. Long Chen pasti sudah gila. Apakah dia takut bahwa kesusahan surgawi tidak akan cukup kuat, jadi dia sengaja memprovokasi itu? Sejak zaman kuno, setiap orang menghormati langit. Setiap kali mereka mengalami kesusahan, mereka berhati-hati dan penuh hormat. Siapa yang berani mengambil inisiatif untuk menyerang kesusahan surgawi? Seperti yang diharapkan, mengikuti tindakan Long Chen, langit sangat marah. Kehancuran yang mengerikan akan turun, dan orang-orang ngeri melihat retakan muncul di tanah. Energi mengalir keluar dari mereka dan masuk ke awan kesusahan. Semua ahli imemorial Path tercengang. Entah itu bagian timur, barat, selatan, utara, atau bahkan pusat, mereka semua merasakan fenomena yang menakutkan itu. Dengan semua surga dan pengumpulan energi bumi, surga menghalangi segala bentuk penyelidikan mental. Selain aborigin terdekat, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi lagi. Yang mereka tahu adalah bahwa sesuatu yang sangat besar sedang terjadi di dalam imemorial Path. Melihat ini, Tuan Heaveneye tiba-tiba memerintahkan semua orang untuk mundur lebih jauh. Lord Heaveneye, jika kita mundur lebih jauh, kita tidak akan dapat melihat apa-apa sama sekali, gerutu Xiao Fei. Pada jarak ini, mereka bahkan tidak bisa melihat sosok Long Chen lagi. Energi surgawi Dao sekitarnya memblokir garis pandang mereka. Berhentilah membuang-buang kata-kata. Tidak bisa melihat Long Chen untuk saat ini lebih baik daripada Long Chen tidak pernah bisa melihat kita lagi. Tingkat kesusahan surgawi ini menantang surga. Siapapun yang ingin hidup lebih baik mundur. Teriak Tuan Heaveneye. Ledakan. Saat mereka mundur, kekosongan tiba-tiba bergetar. Petir tak berujung mengisi tempat Long Chen berada di. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 889. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 889 Laut Petir memakan surga langit dan bumi bergemuruh dan kilat memenuhi langit. Dari kejauhan, sepertinya tempat Long Chen berada telah tenggelam dalam lautan petir. The Immemorial Path bergetar. Lord Heaveneye dan yang lainnya berdiri jauh di kejauhan, tidak dapat berbicara di hadapan lautan yang menakutkan itu. Xiao Fei mulai berkeringat dan tidak lagi menggerutu karena tidak bisa melihat.
Siapapun yang tidak buta akan dapat dengan jelas melihat lautan yang menakutkan ini. Bahkan dari jarak sejauh itu, mereka bisa merasakan energi mengamuk di dalam lautan petir. Bahkan para ahli Foundation Forging merasakan ancaman kematian dari kilat itu. Jika mereka memasuki kesusahan ini, mereka pasti akan mati. Tidak ada sedikit pun energi kehidupan dalam kilat ini. Pada skala fundamental, ia menolak untuk memberi siapapun jalan menuju kehidupan. Dengan auranya yang sepenuhnya merusak, ini bukan lagi kesusahan surgawi, tetapi hukuman surgawi. Seru seorang penatua yang terkejut. Kesengsaraan surgawi hanyalah sebuah hukum untuk menghapus yang lemah. Tidak peduli seberapa menyilaukan dan intens kesengsaraan petir, itu selalu meninggalkan jejak energi kehidupan. Tapi kesengsaraan surgawi Long Chen dipenuhi sepenuhnya dengan kehendak merusak mengamuk. Itu jelas bermaksud melenyapkannya. Apakah ini hasil dari Long Chen yang memprovokasi kesusahan surgawi? Lord Heaveneye menggelengkan kepalanya. Kesengsaraan surgawi adalah bagian dari Tao surgawi. Ia tidak memiliki kehidupan, juga tidak memiliki emosi untuk dibicarakan. Bagaimana itu bisa menjadi marah? Long Chen hanya dengan sengaja menghancurkan proses kesengsaraan surgawi, memaksanya untuk naik ke tingkat berikutnya sementara tidak melepaskan kekuatan sebelumnya. Itu membuat kekuatannya menjadi sangat kuat. Namun demikian, hukum hanyalah hukum, dan situasi seperti ini seharusnya tidak pernah terjadi. Kesengsaraan surgawi ini pada dasarnya tidak memungkinkan Long Chen untuk lewat. Petik 2. Mata Lord Heaveneye terkunci ke lautan petir itu. Ada sosok bermandikan dalam petir itu, penuh dengan kehendak tak terkalahkan yang bertentangan dengan kehendak surgawi Tao. Yue Xiaoqian telah mengkonsumsi pil obat dan memulihkan sedikit energinya. Meskipun dia masih pucat, dia sekarang bisa berdiri. Dia dengan gugup memandangi sosok itu. Dia tahu bahwa Long Chen melakukan ini karena dia. Dia membalas dendam pada keempat tokoh itu, membuat mereka membayar harga untuk tindakan mereka. Perasaan dilindungi itu hangat, tapi dia juga sangat khawatir. Atur Long Chen terlalu meledak-ledak. Ini terlalu berbahaya. Gelombang kesusahan pertama sudah sangat kuat. Seberapa kuat itu akan tumbuh nanti? Petik 2. Petir itu seperti laut. Gelombang petirnya melonjak seperti gelombang, bergemuruh dengan langit dan bumi. Adegan semacam ini adalah sesuatu yang mereka tidak berani bayangkan dalam hidup mereka. Saat kesengsaraan surgawi Long Chen meletus, keempat orang yang terbungkus api juga terpengaruh. Mereka terkejut menemukan bahwa kesengsaraan mereka sendiri tumbuh lebih kuat karena pengaruh Long Chen. Kemarahan semut menggelikan. Apakah Anda berpikir bahwa dengan membuat marah kesengsaraan surgawi, Anda dapat membawa kami bersama Anda? Bodoh ke puncak, tertawa salah satu dari mereka. Tidak diketahui siapa dari empat yang mengucapkan kata-kata ini. Keempatnya sangat aneh. Sejak mereka menembus celah untuk muncul di sini, masing-masing dari mereka memiliki pusaran air di atas kepala mereka. Itu seperti empat portal yang memungkinkan mereka masuk ke dunia ini. Menembus penghalang antara dunia dan mengirim empat ahli ke sini untuk menjalani kesengsaraan adalah kemampuan yang mengejutkan, yang sulit dibayangkan. Bahkan seorang idiot pun tahu bahwa keempatnya harus memiliki latar belakang yang menakutkan. Namun, Long Chen tidak peduli tentang asal-usul mereka. Untuk memamerkan kesombongan mereka, keempat orang ini tidak peduli tentang kematian atau kematian Yue Xiaoqian. Pada akhirnya, Yue Xiaoqian telah menghabiskan sejumlah besar esensi darahnya untuk merebut kembali rune Dao surgawinya. Keadaannya yang menyedihkan masih membakar hatinya. Jika mereka ingin bermain, maka mereka lebih baik siap untuk bermain. Dia telah menyerap semua rune pilar kondensasi immortal, serta secara aktif menyerang kesusahan. Intensitas kesengsaraan surgawi ini sudah di luar kepercayaan sekarang. Meskipun ini terburu-buru dan bukan keputusan yang cerdas, Long Chen tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang bijak yang bijaksana. Yang dia tahu adalah bahwa siapapun yang melukai orang-orang di sisinya harus membayar harga. Itu adalah perilaku khas orang bodoh, tetapi Long Chen selalu bertindak seperti itu. Mereka sepertinya berbicara, penduduk asli hanya bisa merasakan sedikit fluktuasi dari mereka. Suara mereka benar-benar tenggelam oleh ledakan guntur kesengsaraan. Long Chen sepertinya tidak mendengar kata-kata ahli misterius itu. Terbang lebih tinggi ke udara. Dia tiba-tiba meraih ke arah langit dan menarik. Pusaran air muncul di atas kepalanya, dan itu langsung tumbuh. Petir tak berujung menimpa dirinya. Apa? Bahkan Tuan Heaveneye melompat kaget. Alih-alih melakukan sesuatu untuk memblokir petir, Long Chen bertindak seolah dia masih belum kenyang. Dia mengambil inisiatif untuk menyerap kekuatan guntur yang mengalir keluar dari pusaran air. Lei Long berteriak senang. Itu dengan gila melahap semua petir yang mengalir ke tubuh Long Chen. Itu seperti lubang tanpa dasar, mampu mengambil energi sebanyak yang tersedia. Dengan cara ini, Long Chen memungkinkan Lei Long untuk menyerap kekuatan guntur lebih cepat daripada ketika bertindak sendiri. Jenis petir yang tersebar ini tidak seperti binatang buas. Itu hanya kilat sederhana.
Dengan bantuan Long Chen, Lei Long dengan cepat menyerap lautan petir dalam waktu kurang dari 2 jam. Langit dan bumi kembali tenang. Para penduduk asli semuanya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kesengsaraan telah berlalu begitu saja. Serahkan energi Anda. Long Chen berteriak dan tiba-tiba menyerbu ke awan kesusahan, menyerang mereka dengan tinjunya. Awan petir awalnya telah diseduh, tetapi begitu Long Chen menyebarkan massa besar dari mereka bahkan lebih tebal dari sebelumnya ketika mereka berkumpul kembali. Adapun 4 ahli misterius yang dibungkus api, kekuatan guntur menyerang mereka sekali lagi meningkat. Menipu, idiot, tak tersembuhkan, kampungan. Masing-masing ahli misterius meludahkan dengusan menghina. Keempatnya adalah laki-laki. Keempatnya benar-benar menakutkan. Bahkan terbenam dalam petir ini, mereka tidak perlu mengambil tindakan apapun untuk memblokirnya. Tingkat petir ini jelas tidak ada artinya bagi mereka, jadi mereka memandang rendah tindakan Long Chen. Tuan Heaveneye, siapa mereka? Tanya Xiao Fei. Semua orang sangat ingin mengetahui hal ini. Mereka adalah jenius tak tertandingi. Kekuatan mereka telah melampaui imajinasi Anda. Mungkin hanya orang-orang seperti itu yang memiliki kekuatan tertinggi yang membayar harga sangat besar untuk mengirim mereka ke sini secara paksa untuk menjalani kesusahan besar. Lord Heaveneye menghela nafas, sebuah ekspresi rumit di wajahnya. Mata surganya jelas telah melihat beberapa rahasia. Ledakan. Tiba-tiba, gemuruh memotong pembicaraan mereka. Pedang petir mulai menembak jatuh dari langit ke Long Chen. Masing-masing dari mereka besar, lebih dari 300 meter. Tapi Long Chen terus merobek langit. Pusaran air besar masih ada di atasnya, dan dia benar-benar mulai menyerap pedang kilat yang mengerikan itu. Orang-orang merasa seperti mereka menjadi gila. Mereka belum pernah melihat seseorang mengalami kesusahan seperti ini. Pedang petir membanjiri Long Chen dan semua terserap olehnya. Mereka berempat juga terpengaruh. Teriak Xiao Fei. Semua orang tergesa-gesa melihat pasukan guntur yang menyerang mereka berempat juga telah berubah menjadi pedang petir. Kesengsaraan Long Chen mempengaruhi mereka. Meskipun mereka berada dalam kehampaan dan jarak di antara mereka tidak mungkin untuk diperkirakan, mereka masih terpengaruh. Long Chen mengabaikan apa yang terjadi di sana karena suasana hatinya membaik sekarang. Lei Long terlalu menakjubkan. Tidak peduli berapa banyak kekuatan guntur yang dia berikan, itu akan menyerapnya dan tumbuh lebih kuat. Long Chen tahu bahwa kesengsaraan surgawi paling lemah pada awalnya. Karena itu, ini adalah waktu terbaik untuk menyerap kekuatan guntur. Dia harus menyerap sebanyak mungkin sekarang sebelum itu tumbuh ke titik di mana dia tidak bisa menyerapnya. Pedang petir akhirnya menghilang. Awan kesusahan di atas kepala Long Chen sebenarnya terkait bersama dengan awan kesusahan 4 ahli. Mereka membentuk satu massa besar awan kesusahan yang menutupi seluruh dunia. Awalnya, masing-masing dari mereka mengalami kesengsaraan mereka sendiri. Tapi sekarang situasinya tiba-tiba berubah. Semua awan kesusahan mereka telah terhubung, dan tekanan segera tumbuh ratusan kali. Mundur lagi. Teriak Tuan Heaveneye. Pada titik ini, beberapa ahli ekspansi laut bergetar, merasa seperti mereka akan dihancurkan. Dalam setiap inci dari jalur imemorial, para ahli tampak ngeri di area pusat. Mereka tidak dapat melihat apa-apa, tetapi mereka bisa merasakan semua energi jalur imemorial berkumpul di lokasi itu. Fluktuasi yang mengerikan menyebar dari sana. Kesengsaraan ini terlalu kuat, dan itu mengisolasi semua aura lainnya. Para ahli lain di jalur imemorial hanya bisa mengatakan sesuatu yang sangat mengerikan terjadi di pusat jalur imemorial. Namun, mereka tidak berani menyelidikinya. Mereka semua baru saja mengalami kesengsaraan mereka sendiri. Banyak yang terbunuh, dan dari mereka yang berhasil, mayoritas hanya bertahan hidup dengan setengah hidup mereka. Mereka tidak berani melakukan sesuatu yang berisiko pada saat ini. Mereka hanya bisa menyembuhkan dan merasakan apa yang terjadi. Tiba-tiba, awan kesusahan bergetar. Binatang petir yang tak berujung mulai jatuh dari langit, masing-masing panjangnya 300 meter dan sangat ganas. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 890. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 890 Petir naga memangsa semua binatang. Melihat binatang buas itu, hati Yue Xiaoqian mengepal. Binatang buas yang dia lawan selama kesengsaraannya memberinya pemahaman mendalam tentang betapa menakutkannya mereka. Yang terakhir sangat kuat, dan meskipun hanya ada satu, jika Long Chen tidak mengatakan kelemahannya, dia tidak akan bisa mengatasinya. Tapi binatang buas ini dikemas bersama dan tak ada habisnya. Karena tidak mungkin untuk memahami jumlah mereka, bahkan mengetahui kelemahan mereka tidak ada gunanya. Hanya bagaimana Anda bisa mengambil keuntungan dari kelemahan itu ketika mereka dikemas bersama dalam jumlah seperti itu. Di depan lautan buas ini, strategi apapun, teknik apapun tidak akan berguna dan tidak mungkin digunakan.
Hanya ada satu pilihan, menggunakan kekuatan untuk mengalahkan kekuatan. Awan kesengsaraan Long Chen kini telah bergabung dengan awan kesusahan 4 ahli lainnya untuk membentuk masa awan kesusahan tertinggi. Mereka benar-benar tak ada habisnya. Adapun binatang petir, mereka seperti air menyembur keluar dari bendungan yang rusak. Mereka turun dari langit. Melihat Long Chen diselimuti oleh lautan binatang buas, hati semua orang naik ke tenggorokan mereka. Telapak tangan Yue Xiaoqian sudah dipenuhi keringat. Keluarlah dan siapkan dirimu. Long Chen tertawa. Naga mengaum tiba-tiba terdengar dan seekor naga petir sepanjang 3 mil muncul. Tubuhnya yang besar melepaskan aura megah. Tubuh Lei Long awalnya hanya 1 mil panjangnya, tetapi setelah menyerap kesengsaraan petir, ukurannya 3 kali lipat. Tanda petirnya beredar dengan kekuatan yang bahkan lebih ganas. Long Chen melompat ke kepala Lei Long. Lei Long sekali lagi meraung, membuka mulutnya dan mulai melahap binatang buas. Ada terlalu banyak binatang petir. Tetapi bagi Lei Long yang besar, mereka tidak lebih dari kelinci. Dengan setiap suapan, itu melahap 5 atau 6 dari mereka. Hal yang paling menarik adalah bahwa binatang petir hanya memiliki mata untuk Long Chen. Mereka tidak menyerang Lei Long, membiarkannya melahap mereka. Mereka hanya tahu bagaimana berjuang, tetapi tidak melakukan serangan balik. Hukum adalah hukum. Mereka tidak fleksibel. Lei Long berasal dari kesusahan surgawi, jadi makhluk kesusahan surgawi ini tidak mengenalinya sebagai musuh. Ketika binatang petir datang menyerang di Long Chen, Lei Long hanya akan mengayunkan ekornya, dan mereka akan dikirim terbang. Dalam hal kekuatan, binatang buas ini jauh dari Lei Long. Lei Long seperti seekor naga yang berenang melalui laut, dengan mudah melahap binatang buas terdekat. Binatang petir tidak dapat mendekati Long Chen. Long Chen hanya bisa berdiri di atas kepala Lei Long dan menyaksikan binatang buas itu dimakan. Dia merasakan kekuatan Lei Long sendiri perlahan meningkat. Rahang para penduduk asli semua jatuh, mata mereka hampir keluar. Jika mereka tidak melihat ini secara pribadi, mereka tidak akan mempercayainya. Banyak orang ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak menemukan kata-kata yang bisa mengungkapkan pikiran mereka saat ini. Pada akhirnya, tidak ada yang keluar dari mulut mereka. Yue Xiaoqian menatap Long Chen yang agung dan megah dengan kekaguman. Di dunia ini di mana hanya kekuatan yang dihormati, semakin kuat pria itu, semakin besar pesonanya. Itu terutama benar ketika pria ini telah mempertaruhkan nyawanya dan sekarang melunasi hutang dengan para ahli misterius untuknya. Long Chen dikelilingi oleh binatang petir yang tak terhitung jumlahnya, tetapi para ahli misterius juga diserang oleh binatang petir yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak bisa lagi tetap acuh seperti sebelumnya. Orang-orang tidak dapat melihat gerakan mereka dengan jelas karena api ilahi di sekitar mereka menghalangi pandangan mereka. Tetapi bagaimanapun juga, semua binatang petir itu dihancurkan begitu mereka dekat dengan mereka. Tampaknya mereka masih sangat mudah. Surga. Salah satu penduduk asli tiba-tiba berteriak, menyebabkan semua orang yang menonton dengan penuh perhatian melompat. Untuk apa kamu berteriak? Geram seseorang. Tidak. Apakah kamu tidak melihat sesuatu yang aneh? Kata orang itu. Sesuatu yang aneh. Sial. Bagaimana mungkin aku tidak menyadari kesengsaraan petir ini aneh? Petik 2. Tidak. Pikirkan itu. Long Chen sudah dalam kesengsaraan petirnya. Dia belum memperluas laut awalnya. Petik 2. Mendengar dia mengatakan ini, semua orang terdiam, saling memandang. Sepertinya mereka benar-benar melewatkan detail itu. Mungkinkah Long Chen benar-benar tidak memadatkan laut awalnya sebelum menjalani kesusahan besar? Apakah dia lupa? Mereka terdiam, tetapi mereka benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Siapa yang mungkin akan melupakan langkah yang begitu penting? Selain itu, jika dia tidak memadatkan laut awalnya, bagaimana dia menggambar kesusahan surgawi? Apa yang sedang terjadi? Tidak ada yang bisa menjelaskannya, bahkan Tuan Heaveneye atau seseorang yang belajar seperti Yue Xiaoqian. Jangankan mereka, bahkan Long Chen tidak bisa mengerti. Bagaimanapun, dia tahu satu aturan tentang seni bintang hegemon 9 bintang. Selama dia melewati kesengsaraannya, dia pasti akan maju. Siapa yang peduli memperluas laut? 1 jam, 2 jam, 3 jam. Waktu berlalu sedikit demi sedikit ketika tubuh Lei Long tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Setelah 1 hari berlalu, itu telah berkembang hingga 7 mil. 7 mil, itu adalah monster besar. Seiring Lei Long tumbuh lebih besar, kekuatannya meningkat dan kecepatan melahapnya juga berlipat ganda. Setelah seharian ini, binatang buas akhirnya berhenti turun dari langit, memungkinkan orang untuk bersantai. Pada saat ini, Lei Long masih berenang di udara, melahap beberapa binatang petir yang tersisa. Dari awal sampai sekarang, Long Chen tidak melakukan apapun untuk menahan kesusahan petir. Sikapnya yang mudah membuatnya tampak seperti baru saja bermain, tidak mengalami kesusahan. Bodoh,
Menggunakan benda iblis untuk menyerap kesengsaraan surgawi hanyalah metode curang yang lebih rendah. Semut benar-benar semut, hanya mampu menggunakan trik yang paling hina. Petik 2. Tiba-tiba, cemoohan datang dari salah satu dari 4 ahli. Mereka telah membunuh semua binatang petir di sekitar mereka, dan sepertinya itu tidak membutuhkan usaha apapun. Item iblis. Long Chen mencibir. Dia melihat beberapa rahasia mereka. Keempatnya dibungkus dengan api ilahi, dan api harus menjadi metode mereka untuk menembus dinding spasial. Sementara mereka dibungkus dengan mereka, yang lain tidak bisa melihat sosok mereka dengan jelas, tetapi masalah yang sama juga bisa diterapkan pada pandangan mereka. Mereka hanya bisa samar-samar merasakan hal-hal, dan karena itu mereka mengira Lei Long adalah alat khusus yang digunakan untuk menipu para Heavenly Tao. Dari mana Anda berempat Bumpkins berasal? Sekarang setelah Anda datang ke sini, Anda ingin bertindak mewah. Jika Anda punya nyali sama sekali, Anda tidak akan bersembunyi di kulit kura-kura Anda. Keluarlah dan bertarunglah, ejek Long Chen. Saat ini, gelombang kesusahan pertama baru saja berakhir, dan ada sedikit waktu untuk mengatakan beberapa kata sebelum gelombang berikutnya datang. Long Chen sangat ingin tahu tentang asal-usul mereka. Semut yang berani, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui asal-usul kami. Kamu harus memberkati keberuntunganmu bahwa kita terbungkus dalam api ilahi ini. Jika tidak, satu jari dari Tuan ini akan menghancurkanmu. Teriak salah satu dari mereka. Jangan repot-repot membual. Jika bukan karena kulit kura-kura Anda pasti sudah hancur ketika Anda masuk ke dunia ini. Kamu pikir kamu mencoba menipu siapa? Petik 2. Meskipun Long Chen tidak mengerti segalanya tentang mereka, dia tidak begitu mudah ditipu. Keempat ini jelas telah menggunakan semacam energi ilahi untuk menembus dinding dunia ini. Tetapi meskipun penghalang dunia telah rusak, tidak sembarang orang bisa melewatinya. Paling tidak, itu bukan sesuatu yang bisa dipertahankan oleh para ahli Xiantian belaka. Meskipun aura orang-orang ini sangat kuat, mereka masih mengalami kesusahan ekspansi laut mereka. Jika bukan karena perlindungan api ilahi, mereka akan dihancurkan oleh kekuatan tekanan spasial saat menerobos ke dunia ini. Jadi Long Chen tidak takut pada mereka. Semut, kau mencari mati. Geram salah satu dari mereka. Pengecut. Tunggu sampai Anda tumbuh dewasa dan keluar dari cangkang Anda sebelum mengucapkan kata-kata jahat seperti itu, tawa Long Chen. Ledakan. Tepat pada saat ini, awan kesusahan sekali lagi bergetar. Binatang buas besar turun dari langit, masing-masing berjarak 1 mil. Kali ini, jumlahnya tidak banyak, tetapi masih ada lebih dari 1000. Mereka menuntut Long Chen. Binatang petir ini berada di tingkat yang sama dengan binatang petir terakhir yang muncul dalam kesusahan Yue Xiaoqian. Tapi Yue Xiaoqian hanya harus berurusan dengan satu, sementara Long Chen memiliki lebih dari 1000 dari mereka. Yue Xiaoqian pucat, dan semua orang juga gugup. Binatang buas ini terlalu menakutkan. Ledakan. Salah satu binatang petir baru saja mendekati ketika Lei Long menggigitnya. Itu terlalu besar bagi Lei Long untuk dimakan dalam satu gigitan. Selain itu juga berjuang, membuatnya jadi Lei Long tidak bisa menelannya dengan lancar. Tepat pada saat ini, binatang kilat lain menuduh Long Chen. Cakar besarnya adalah seukuran gunung kecil saat menabrak Long Chen. Pedang berwarna darah muncul di tangan Long Chen. Sebuah gambar pedang besar bersiul di udara. Binatang petir besar dipotong rapi menjadi 2 oleh pedang Long Chen. Serangan ini menyebabkan semua orang tercengang. Long Chen tidak menggunakan skill pertempuran. Hanya dengan kekuatan kasar, dia telah membunuhnya. Lei Long, keluarkan itu. Makan yang kubunuh, teriak Long Chen. Lei Long berusaha melahap binatang buas, tetapi tersangkut di tenggorokan dan berjuang. Lei Long tidak bisa menelannya. Mendengar ini, Lei Long meludahkannya dan langsung pergi untuk melahap binatang kilat yang Long Chen bunuh. Tapi itu satu langkah terlambat, dan binatang kilat berubah menjadi rune petir yang menghilang. Gigitan sengit Lei Long hanya berhasil mendapatkan porsi yang sangat kecil dari rune itu. Jangan khawatir, bekerjalah dengan saya. Petik 2. Long Chen berteriak dan Blood Drinker mulai bergemuruh. Runenya menyala. Dia menyerang binatang buas itu. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 891. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 891 Berserk Petir Battle Warriors. Binatang petir besar dipotong oleh Long Chen satu persatu. Masing-masing dari mereka terbunuh hanya dalam satu pukulan. Blood Drinker, Anda benar-benar luar biasa. Long Chen senang dengan Blood Drinker. Selama dia memberikannya sedikit saja dari uang spiritualnya, Blood Drinker akan melepaskan aura tajamnya yang spesifik. Binatang buas yang menakutkan dengan mudah ditebang. Sekarang Blood Drinker benar-benar terbangun. Long Chen bahkan tidak tahu bahwa itu sangat kuat sebelumnya. Setiap bit yuan spiritualnya diubah menjadi kekuatan membunuh.
Senjata yang berasal dari pakar ras barbar ini sungguh luar biasa. Saat Long Chen membunuh binatang petir, Lei Long ada di belakangnya mengambil keuntungan. Ketika mereka ditebang, sebelum rune mereka tersebar, itu akan menelan mereka dalam satu tegukan. Binatang buas besar ini berisi kekuatan guntur yang tak tertandingi murni. Jika binatang petir sebelumnya disamakan dengan beras, maka binatang besar ini seperti daging bagi Lei Long. Long Chen menyapu udara, gambar pedang berwarna darah berkedip di langit. Setiap serangan membunuh binatang buas. Kadang-kadang akan ada terlalu banyak binatang petir untuk Long Chen untuk menangani, dan Lei Long akan mengayunkan ekornya, mengetuk mereka kembali dan memberi ruang Long Chen. Dengan cara ini, dominasi Long Chen tidak bisa dihentikan. Sudah lama sejak Long Chen merasakan perasaan memuaskan menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang dengan senjata berat. Kakak Long Chen luar biasa, seru Xiao Fei. Dia selalu memperlakukan Long Chen sebagai idolanya. Dia berharap untuk menjadi ahli yang mendominasi seperti dia suatu hari nanti. Siapa yang peduli dengan kesusahan surgawi? Siapa yang peduli dengan Tao Langit? Bahkan di depan kesengsaraan surgawi, Long Chen tidak takut. Dia berperang melawan langit, memaksa mereka untuk tunduk padanya. Para ahli lainnya terpengaruh oleh imposisinya dan mengepalkan tangan mereka. Darah panas mereka sendiri melonjak. Mereka telah ditekan di sini oleh Tao surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, mereka harus menghadapi rencana licik, merampok, dan membunuh para penyerbu. Mereka sudah lama tidak puas dengan dunia ini. Tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan langit. Mereka tidak puas, tetapi mereka tidak berani bertarung. Namun, tampilan Long Chen menunjukkan kepada mereka apa itu dominasi sejati. Kekuasaannya bahkan menyebabkan para manula tua itu merasakan gairah yang belum pernah mereka rasakan selama bertahun-tahun. Setiap binatang kilat yang dia bunuh adalah seperti belenggu lain yang dia tembus. Dia maju tanpa takut. Aku juga ingin bertarung dengan surga. Saya akan memusnahkan daus surgawi yang tanpa ampun dan tidak adil ini. Apapun yang mencoba menghentikan saya akan menebangnya. Tiba-tiba, seorang ahli ekspansi laut muda mulai berteriak. Dia datang dari suku batu, dan dia mabuk dengan Long Chen beberapa kali. Matanya merah, dan dia keluar, mengejutkan semua orang. Orang itu baru saja terbang ketika pemimpin suku batu menamparkan bagian belakang kepalanya, membuatnya jatuh ke tanah. Hanya melihat, jangan tertarik terlalu dalam. Mendominasi dan menjadi bunuh diri adalah dua konsep yang berbeda. Long Chen mendominasi sekarang, tetapi jika kamu pergi, kamu akan bunuh diri. Dia berteriak, dia merasa sedikit tidak berdaya. Prajurit suku batu semua memiliki pikiran satu jalur. Setelah mabuk dan tertawa dengan Long Chen sebelumnya, mereka menemukannya sebagai orang yang baik, dan mereka sekarang seperti saudara. Oleh karena itu, mereka menerima pengaruh terbesar dari Long Chen. Tidak diketahui apakah orang bodoh itu tidak sadar dari kebiasaan minumnya agar benar-benar ingin menyerbu kesengsaraan Long Chen untuk bertarung melawan langit. The Heavenly Daos tidak bisa dilawan. The Heavenly Daos tidak bisa tidak patuh. Mungkin itu tidak benar untuk semua orang. Lord Heavenly memandang Long Chen. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh jari tengahnya ke ibu jarinya beberapa kali. Sepertinya dia sedang menghitung sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas dan menarik kembali tangannya. Surga, apakah orang-orang itu juga monster? Mereka juga membunuh binatang petir dalam satu serangan. Petik 2. Sementara perhatian mereka tertuju pada Long Chen, mereka lupa tentang 4 ahli misterius. Mereka membantai binatang buas juga. Dan seperti Long Chen, setiap kali mereka menyerang, binatang buas pasti akan jatuh. Siapa mereka? Orang-orang ini telah dikirim ke sini secara khusus untuk menjalani kesengsaraan mereka. Mereka ingin menyerap kekuatan guntur sebanyak mungkin. Dugaan saya adalah bahwa mereka selesai memadatkan lautan awal mereka dari manapun mereka berasal, dan kemudian dikirim ke sini oleh para ahli tertinggi untuk menyerap lebih banyak kekuatan guntur untuk meredam tubuh mereka ke tingkat terbesar. Kemudian mereka akan kembali ke dunia mereka. Tujuan mereka haruslah hukum yang hadir dalam petir kesusahan jalur imemorial. Mungkin hal yang paling berharga di jalur imemorial adalah petir kesusahan selama letusan ki spiritual. Kata Tuan Heavenly. Dia menatap keempat sosok misterius itu dengan ekspresi rumit. Di sini, penduduk asli seperti burung yang terperangkap, sedangkan jalan abadi adalah sangkar mereka. Mereka diperlakukan seperti penjahat. Yang lain bisa datang dan pergi, mengambil sumber daya mereka, sementara mereka hanya bisa bertahan dalam diam. Keempat orang ini tidak hanya datang untuk mencuri sumber daya, bahkan nada mereka terhadap semua orang di sini juga penuh dengan penghinaan. Itu membuat penduduk asli marah, tetapi mereka juga tidak berdaya. Idiots, bisakah kamu sedikit lebih cepat? Aku sudah menunggumu sepanjang hari. Suara Long Chen tiba-tiba terdengar, menyebabkan semua orang melihat dia berdiri di atas kepala naga petir,
Pedang berwarna darah bertumpu di bahunya. Panjangnya naga petir sekarang 8 mil. Semut bodoh, kamu memprovokasi kami. Diam, cepat dan bunuh mereka. Gelombang kesusahan berikutnya tidak akan datang sampai Anda melakukannya, teriak Long Chen. Kamu, suara itu sepertinya datang melalui gigi yang terkepal. Tapi sebelum dia bisa mengatakan kata-kata lagi, langit bergetar. Kilat berbentuk manusia yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Pejuang petarung berserk petir. Bagaimana ini mungkin? Lord Heaveneye terkejut. Apakah mereka? Warrior pertempuran petir berserk dikabarkan hanya muncul dalam kesengsaraan petir yang sangat menakutkan. Masing-masing petir berbentuk manusia memiliki kecerdasan mereka sendiri. Mereka diciptakan ketika para ahli gagal kesengsaraan mereka, dan esensi jiwa mereka ditarik oleh mereka. Sebenarnya, masing-masing prajurit ini adalah seorang ahli, dengan pengalaman pertempuran seorang ahli. Mereka benar-benar berbeda dari binatang buas yang tidak berpikiran itu, kata Tuan Heaveneye dengan muram. Ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh yang lain. Prajurit petir ini sebenarnya memiliki pengalaman tempur mereka sendiri. Saat mereka dipenuhi dengan kejutan, Long Chen sudah bertukar pukulan dengan salah satu prajurit petir. Dia sudah bertemu kilat berbentuk manusia ini terakhir kali. Mereka sepenuhnya terbentuk dari rune petir, tetapi mereka seperti orang sungguhan. Bahkan garis-garis pada baju besi mereka jelas. Ketika pedangnya bertemu dengan tombak prajurit petir, percikan terbang. Dia tidak berhasil memotong senjatanya. Pada saat yang sama, prajurit petir lainnya menyerang. Lei Long membuka mulutnya dan melahap lusinan dari mereka. Tetapi sebagai hasilnya, segera setelah menelan mereka, senjata mereka menembus tubuhnya, dan mereka menyerbu keluar. Tubuh Lei Long besar, tetapi dalam hal seberapa solid tubuhnya, itu jauh dari para petir. Itu tidak bisa melahap mereka. Bahkan jika itu bisa menghalangi mereka, itu akan diserang. Lei Long marah tetapi tidak dapat menyebabkan kerusakan yang efektif pada mereka. Cincin ilahi, armor pertempuran bintang 4, petik 2. Pada saat ini, Long Chen tidak bisa terus menahan diri. Cincin ilahinya muncul di belakangnya, dan 4 bintang beredar di matanya. Yuan spiritualnya mengalir ke Blood Drinker, dan cahaya berwarna darah meletus. Whirlwind Slash, Long Chen berputar, dan sabreki berkembang seperti bunga. Itu melahap semua yang ada di sekitarnya. Prajurit petir yang paling dekat dengannya semua terbunuh, sementara yang lainnya terbentur ke belakang. Dia membunuh lebih dari 100 dari mereka dalam satu pukulan. Tapi itu tidak membuatnya sedikit pun senang. Dia melihat bahwa prajurit petir ini semua tahu cara menghindar dan bertahan. Mereka tidak jauh berbeda dari orang sungguhan. Bahkan, ketika mereka telah mencoba menghindar barusan, ada petunjuk tentang keterampilan pertempuran yang digunakan oleh mereka. Long Chen menyuruh Lei Long untuk tidak bertarung. Itu hanya bertugas melahap sisa rune petir dari ketika prajurit petir terbunuh. Itu yang paling penting. Pisahkan surga. Long Chen berulang kali menyerang. Dia menggunakan Split the Heavens 3 kali, membunuh gelombang prajurit petir itu. Tanda petir mereka dengan gila dimakan oleh Lei Long. Long Chen semakin terkejut. Bahkan ketika dia melepaskan semua kekuatannya, dia masih merasakan banyak tekanan. Prajurit petir ini benar-benar kuat, bahkan lebih kuat dari peringkat 3 celestial biasa. Sementara dia melawan mereka, di tengah kehampaan, keempat lelaki misterius itu panik. Tingkat kesengsaraan petir mereka telah melampaui harapan mereka. Mereka datang ke sini untuk menyerap aura abadi yang tersisa yang berada dalam kesengsaraan petir dunia ini. Aura abadi yang tersisa ini tersembunyi jauh di dalam jalur imemorial, dan dunia luar tidak memilikinya. Setiap kali letusan ki spiritual terjadi, aura abadi akan bergabung ke dalam kesusahan petir. Karena itu, tujuan mereka adalah untuk menyerap jejak aura abadi sebagai persiapan untuk terobosan mereka. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa menimbulkan amarah dari apa yang mereka anggap sebagai keberadaan semut akan menyebabkan perubahan dalam kesengsaraan surgawi mereka. Mereka benar-benar dipaksa ke dalam tempo dan intensitas kesusahan yang sama seperti Long Chen. Semut bodoh, aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya selalu ada surga di luar langit, ketinggian yang tidak bisa kau capai bahkan jika kau berkultivasi selama ribuan tahun. 4 orang dalam api ilahi tiba-tiba melepaskan tanda warna-warni, membentuk penghalang samar di sekitar mereka. Pada saat yang sama, tekanan yang mengerikan menyebabkan langit bergetar. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 892. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 892 Roh Pahlawan Purba keempat orang yang terbungkus api ilahi tiba-tiba mulai melepaskan fluktuasi energi.
Mustahil untuk mengatakan jenis seni rahasia apa yang mereka gunakan, tetapi tekanan mengerikan bahkan datang melalui penghalang api ilahi. Satu-satunya hal yang mungkin untuk dilihat adalah keempat sosok itu yang bergerak dan berserk Lightning Battle Warriors mulai meledak. Adegan itu menyebabkan orang menjadi tercengang. Siapa saja keempat orang ini? Seperti yang diharapkan, mereka harus menjadi jenius surgawi pada tingkat itu, atau tidak ada yang akan membayar harga untuk menembus dinding antara dunia dan mengirim mereka ke sini. Tanda yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di mata putih Tuan Heaveneye. Dia menatap topan spasial di udara. Disitulah penghalang antara dunia telah rusak. Pasti ada ahli di sisi lain yang memeliharanya, memastikan itu tidak menutup sebelum kesengsaraan petir berakhir. Long Chen juga merasakan perubahan yang terjadi di sana, tapi dia tidak peduli. Semuanya berjalan sesuai harapannya. Dia merasakan betapa menakutkannya keempat itu. Mereka adalah ahli pada level yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mereka memiliki semacam aura yang membuatnya bahkan dia merasa sulit bernapas. Begitu mereka muncul, mereka telah menampilkan tirani mereka, bahkan menyebabkan Yue Xiaoqian terluka. Long Chen jelas tahu bahwa mereka kuat di luar imajinasinya, tetapi begitu dia marah, dia tidak pernah peduli tentang hal-hal seperti itu. Dia akan membuat para idiot arogan ini membayar harga. Mereka ingin mengalami kesusahan, kemudian mereka dapat melanjutkan dan mengalami kesengsaraan. Setiap kali Long Chen harus melalui kesusahan besar, dia harus berjuang melawan peluang yang mengerikan. Membawa beberapa teman yang kuat bersamanya akan membuatnya jauh lebih menyenangkan. Dia ingin melihat apakah keempat jenius tak tertandingi ini bisa menghalangi kesengsaraan surgawinya. Bahkan, Long Chen bahkan memikirkan hal tertentu. Pada awal kesusahan, dia memperhatikan bahwa kesengsaraan surgawi mereka telah memelihara mereka, seolah-olah menyayanginya dengan hati-hati. Ini membuktikan tanpa keraguan bahwa keempatnya pastilah favorit surga. Mereka harus menjadi surgawi yang lebih kuat dan menerima pemanjaan surga. Tapi dia, Long Chen, adalah target yang diinginkan mati oleh surga. Sekarang setelah dia mengalami kesusahan bersama mereka, dia ingin melihat apa yang akan dipilih kesusahan surgawi. Apakah masih akan tanpa ampun membantai mereka berempat untuk membunuhnya? Atau akankah ia melepaskannya karena mereka berempat? Namun, hingga sekarang, tampaknya kesengsaraan surgawi telah memilih untuk membunuhnya. Itu tidak ragu-ragu hanya karena keempat favorit itu. Tampaknya mereka ingin membunuh mereka bersama. Karena itu masalahnya, dia merasa nyaman. Pertempuran sengit mengguncang kekosongan. Ada 5 medan perang dengan pembantaian yang intens di mana petir dan kilat mengguncang tanah. Keempat ahli itu jelas telah melepaskan kekuatan penuh mereka melawan warrior battle berserk lightning. Ada puluhan ribu prajurit petir, dan setiap kali satu terbunuh, yang lain akan menggantikannya. Long Chen melakukan yang terbaik untuk membunuh mereka. Tetapi lengannya sekarang mati rasa, dan dia terus-menerus terluka. Jumlah mereka terlalu banyak, dan mereka memiliki semua jenis metode serangan. Ada yang galak dan langsung, sementara ada yang licik dan licik. Masing-masing memiliki teknik mereka sendiri, dan dikelilingi oleh banyak dari mereka, strategi tidak berguna. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah pergi habis-habisan. Yang beruntung adalah bahwa hutan besar di ruang kekacauan utamanya memberinya energi kehidupan yang cukup. Dengan demikian, semua lukanya sembuh secara instan. Yue Xiaoqian mengepalkan tangannya saat dia melihat Long Chen. Dia dipenuhi dengan kekhawatiran, karena dia melihat apa yang Long Chen telah rilis hanya sebagai basis kultivasi Xiantian. Dia belum memadatkan laut awalnya. Tanpa memadatkan laut awalnya, yuan spiritualnya tidak banyak berubah. Bagaimana dia bisa mengimbangi konsumsi energi yang begitu mengerikan? Para ahli lain juga melihat melalui petunjuk, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Lebih jauh lagi, mengatakan apapun sekarang tidak ada artinya. Mereka hanya bisa berdoa untuk Long Chen, berharap dia bisa menciptakan keajaiban. Satu-satunya hal yang menghibur Long Chen adalah bahwa Lei Long terus tumbuh saat ia membantai prajurit petir. Tanda mereka semua dilahap olehnya, dan selama itu tidak mengambil inisiatif untuk menyerang atau memblokir prajurit petir, mereka tidak akan menyerang itu. Saat Lei Long melahap lebih banyak rune, tubuhnya tumbuh lebih kental, secara bertahap tampak seperti benda padat. Itu sekarang mampu memblokir serangan prajurit petir. Itu sangat membantu Long Chen karena dia dalam krisis sekarang. Lei Long bisa menyerang beberapa prajurit petir dan kemudian mundur dengan cepat. Mereka secara insting akan menyerang Lei Long, tapi begitu melarikan diri, mereka tidak akan mengejarnya. Gangguan itu menyelamatkan Long Chen banyak masalah. Ini adalah pertempuran yang mengejutkan. Alasan Long Chen bisa bertahan begitu lama terutama karena dia telah menumbuhkan petir di tubuhnya sejak kondensasi darah, sehingga tubuhnya memiliki ketahanan yang kuat terhadap petir. Jika itu orang lain, maka hanya beberapa lusin prajurit petir ini akan mengambil nyawa mereka. Tetapi ketika Long Chen terluka, mereka hanya luka dangkal.
Petir yang memasuki tubuhnya diserap dan tidak akan menyebabkan kerusakan. Jadi Long Chen terkejut melihat bahwa keempat pria misterius itu juga mampu bertarung melawan warrior battle Berserk Lightning. Namun, sekarang mereka telah menutup mulut dan tidak lagi terus mencibir. Tidak diketahui apakah mereka hanya tidak punya waktu atau energi untuk melakukannya. Pertempuran yang mengejutkan ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum para petir-petir secara bertahap berkurang. Tiba-tiba, 9 sosok besar terkondensasi dalam awan kesusahan. Masing-masing dari mereka mengenakan pakaian aneh yang sangat kuno. Begitu mereka muncul, semua suara menghilang dari langit dan bumi. Itu sunyi senyap. Angka-angka ini menyebabkan semua orang melompat kaget. Mereka tampak hidup, bahkan mata mereka memiliki cahaya dan ekspresi. Mereka tidak berbeda dengan orang sungguhan. Roh pahlawan purba, ekspresi Lord Heaveneye benar-benar berubah. Dari semua orang yang hadir, hanya dia yang tahu bahwa roh pahlawan purba ini adalah para jenius surgawi tiada taraf yang telah jatuh selama kesengsaraan mereka. Ada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari pejuang petir berserk, dan kesusahan telah menyalin negara mereka sebelum mereka jatuh. 9 angka besar itu dibebankan ke Long Chen. Pada saat yang sama, Laut Qi ilusi muncul di belakang mereka. 3.000 mil Laut Qi. Teriakan kaget terdengar. Roh pahlawan purba itu semuanya memiliki lautan Qi seluas 3.000 mil. Mereka adalah 9 jenius surgawi ekspansi laut. Tapi sekarang, Long Chen hanya di ranah Xiantian. Hati semua orang mengepal. Ini terlalu tidak adil. Ini bukan kesengsaraan, tetapi pemusnahan. Bajingan, seperti apa kesengsaraan surgawi ini? Geram salah satu pria misterius itu. Pada saat yang sama dengan Long Chen diserang, mereka juga diserang. Yang pertama menghadapi Long Chen adalah seorang pria muda yang tampan dengan tombak. Ketika tombaknya menusuk ke arahnya, ruang bergetar intens dan dia segera mengunci Long Chen. Ledakan, Long Chen tidak berani ceroboh, dan dia menebas pedangnya. Retakan muncul di udara. Saat kehampaan hampir pecah, darah Long Chen mengalir dalam dirinya, dan dia terbang kembali. Pria ini terlalu kuat, tetapi melalui pertukaran ini, dia mengkonfirmasi bahwa pria ini benar-benar terbentuk dari rune petir. Selama mereka bukan orang sungguhan, ada harapan. Sama seperti Long Chen hendak menyerang, hatinya tiba-tiba bergetar, dan dia mengaktifkan Lightning Body Blink. Sebuah pedang hanya merindukan bahunya, hampir memotong lengannya. Lei Long meraung marah dan menyerang mereka. Tiba-tiba, 2 dari mereka menebas senjata mereka ke tubuhnya, dan Lei Long segera meledak. Lei Long bisa memblokir serangan Berserk Lightning Battle Warriors, tapi itu tidak bisa memblokir serangan ini. Keduanya tidak berada di level yang sama. Lei Long, kembalilah sekarang. Kamu bukan pasangan mereka. Long Chen melambaikan tangannya. Rune Lei Long kembali ke lengannya. Kekuatan Lei Long telah tumbuh dengan eksplosif, tetapi itu bukan pertumbuhan yang sehat. Meskipun telah berkembang seperti balon ke titik yang mengejutkan, itu tidak mampu menahan serangan yang kuat. Lei Long membutuhkan waktu untuk memperbaiki energi yang diserapnya, dan hanya dengan begitu ia bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Saat ini, masih terlalu lemah. Setelah menyingkirkan Lei Long, Long Chen segera dikelilingi oleh 9 angka itu, dan tekanan langsung meningkat. 9 angka ini terlalu mengerikan. Bahkan habis-habisan, dia terus-menerus terluka, dan saat paling berbahaya adalah ketika dia hampir terpotong 2. Long Chen mengepalkan giginya dan bertahan dengan sengit. Saat ini, dia dalam krisis, tetapi keempat ahli itu juga dikelilingi dalam situasi yang sama. Tak satu pun dari mereka yang lebih baik darinya, dan ia bahkan melihat salah satu dari mereka batuk darah. Hehe, bagaimana rasa kesengsaraan semut? Ejek Long Chen, bajingan, kamu memprovokasi kami. Tunggu saja, salah satu dari mereka akhirnya ditebas di bahunya karena dia telah membagi perhatiannya. Tidak diketahui harta apa yang melindunginya, tetapi bukannya dipotong, dia batuk seteguk darah. Sekarang Anda harus tahu bagaimana rasanya terlibat dengan kesengsaraan orang lain. Bertempur habis-habisan, Long Chen secara bertahap beralih ke pertempuran defensif. Dia menemukan bahwa meskipun roh pahlawan kuno ini kuat, gerakan mereka tidak fleksibel. Hukum adalah hukum. Gerakan mereka tidak beradaptasi semudah orang sungguhan. Jika 9 dari mereka benar-benar hidup, Long Chen pasti akan mati. Meskipun mereka terbuat dari rune petir, Long Chen masih tidak bisa mengalahkan mereka. Dia hanya bisa mengulur waktu dan terus mengawasi mereka. Menggunakan Lightning Body Blink, Long Chen mundur, melakukan yang terbaik untuk menghindari menghadapinya secara langsung dan menjaga energinya. Melalui cincin ilahi, dia mulai mengembalikan yuan spiritual yang telah dia habiskan. Bagaimanapun, mereka berempat mengalami kesusahan bersamanya. Dia tidak sabar, dia ingin melihat siapa yang akan mati lebih dulu. Seiring berjalannya waktu, Long Chen terus-menerus terluka, tapi itu tidak masalah dengan ruang kekacauan primal.
Long Chen menggunakan energi hidupnya untuk berhenti sementara yuan spiritualnya pulih. Tiba-tiba, Nine Star Hegemon Body Art Chapter 893. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 893 rantai petir kian kuno. Orang itu berhasil membunuh roh pahlawan kuno, tetapi dia membayar harga yang sangat besar. Dia melakukan serangan balasan dan memuntahkan darah. Ini adalah gelombang terakhir kesusahan. Jangan menahan diri lagi, kata salah satu pria. Dia memperhatikan bahwa setelah membunuh salah satu roh pahlawan purba, awan kesengsaraan di atasnya berkurang. Mengikuti teriakannya, yang lain juga mulai mati-matian. Sebuah gambar pedang besar meledak dan roh pahlawan kuno lainnya terbunuh. Seperti yang diduga, saat orang itu terbunuh, awan kesusahan di langit menyusut. Ini menyatakan bahwa begitu roh pahlawan purba semua terbunuh, kesengsaraan surgawi akan berakhir. Bunuh. Para ahli misterius itu meledak dengan kekuatan besar dan jelas menggunakan gerakan pamungkas mereka. Tidak mungkin untuk mengetahui apa gerakan mereka saat mereka dibungkus dengan api. Tapi satu hal yang bisa dikonfirmasi adalah kekuatan mereka mengerikan. Bahkan dari kejauhan, itu memberi orang-orang menonton tekanan yang tak ada habisnya. Sepertinya itu benar-benar gelombang terakhir. Saya kira tidak perlu menahan lagi. Bloodbrinker, ayo habis-habisan. Long Chen tersenyum. Yuan spiritualnya yang besar semuanya mengalir ke Bloodbrinker. Bas, minum darah sepertinya hidup kembali. Dan cahaya berwarna darah membumbung ke langit. Ledakan. Serangan kekuatan penuh Long Chen memaksa kembali semua roh pahlawan kuno, dan dia menggunakan kekuatan pantulan untuk melambung ke langit, mengangkat Bloodbrinker saat dia berada di sana. Bloodbrinker dengan cepat tumbuh menjadi pisau surgawi besar. Ini adalah bentuk sebenarnya dari item harta karun, pertanda akan melepaskan kekuatan penuhnya. Yuan spiritual Long Chen tersedot kering. Darah ki meletus dari bilah Bloodbrinker, membentuk gambar ilusi besar. Gambar itu panjangnya 3000 meter, 10 kali lebih panjang dari bentuk aslinya. Membagi surga dua, pedang besar menebas, langsung melahap para roh pahlawan kuno. Suara ledakan bergema. Satu-satunya hal yang tersisa setelah pedang besar itu ditebas adalah langit yang dipenuhi rune petir. Semua roh pahlawan-pahlawan kuno telah terbunuh oleh serangan Long Chen. Lei Long, saatnya makan. Long Chen memanggil Lei Long dan hanya berbaring di kepalanya. Dia merasa seperti hampa sekarang. Dia tidak memiliki sedikit pun energi yang tersisa. Namun untungnya, kesusahan telah berakhir. Lei Long melahap rune itu. Meskipun tidak besar, mengkonsumsinya menyebabkan tubuh Lei Long membengkak eksplosif. Tubuhnya menjadi kaku, dan bahkan tidak bisa berenang di udara lagi. Perlahan-lahan jatuh ke tanah. Kamu sudah makan terlalu banyak dan harus mencernanya. Pergilah ke pengasingan. Long Chen menyingkirkan Lei Long lagi, dan jatuh tertidur. Kekuatannya telah meningkat terlalu banyak dan perlu mencernanya. Melihat bahwa serangan terakhir Long Chen mampu menghancurkan semua roh pahlawan purba itu, para penduduk asli bersorak. Long Chen sebenarnya berhasil. Yue Xiaoqian bahkan mulai menangis. Long Chen berdiri di platform kondensasi immortal, melihat 4 angka di atas. Dia hanya berhasil melihat mereka menggunakan kartu truf mereka untuk membunuh roh pahlawan kuno mereka. Itu menyebabkan hati Long Chen tenggelam. Keempatnya benar-benar kuat. Saat roh pahlawan-pahlawan terakhir terbunuh, awan kesengsaraan di langit menyusut. Saat mereka akan menghilang, awan kesengsaraan hancur. Pada saat itu, rantai kilat turun dari langit, menusuk langsung ke arah mereka berlima. Ini adalah rantai petir Qian Kun. Bajingan ini, lari, teriak salah satu pria, sepertinya menyadari sesuatu. Api ilahi di tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi, dan rune melilit mereka berempat. Mereka terbang kembali ke pusaran air spasial di udara. Sebelum Long Chen bahkan bisa mengetahui apa yang terjadi, dia diikat oleh rantai petir dan diseret ke udara. Dia terkejut menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa bergerak dengan rantai petir di sekitarnya. Keempatnya dengan cepat melarikan diri. Tetapi ketika mereka hendak memasuki pusaran air spasial, rantai petir membentuk jaring besar yang menjebak mereka. Mereka berempat ketakutan, tetapi tidak peduli bagaimana mereka berjuang, itu tidak berhasil. Ini adalah rantai dao surgawi dan tidak mungkin bagi mereka untuk memutuskan. Tiba-tiba, ruang meledak. Sebuah tangan besar menjulur dari pusaran air dan menangkap mereka berempat. Itu menarik, dan rantai petir putus. Tangan itu membawa mereka berempat ke pusaran air spasial dan menghilang. Semuanya kembali normal. Adegan itu terlalu mengejutkan. Tangan besar itu panjangnya ratusan mil, seperti tangan surgawi. Kekuatan macam apa itu? Orang-orang asli semua tidak bergerak, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Kekuatan semacam ini telah melampaui pemahaman mereka. Long Chen, Yue Xiaoqian berteriak dan tidak peduli dengan tangan besar itu. Dia sepenuhnya fokus pada Long Chen.
Dia diikat oleh rantai dan ditarik ke udara. Awan kesengsaraan telah menghilang, tetapi rantai datang dari langit dan bumi, mengikat Long Chen. Rantai kilat tiba-tiba meregang kencang, ingin menariknya terpisah. Yue Xiaoqian panik. Dia benar-benar bergegas tetapi dihentikan oleh Tuan Heaveneye. Pada saat ini, tidak ada yang bisa membantu Long Chen. Brengsek, aku hanya tahu keberuntunganku tidak sebesar ini. Tapi untungnya saya masih punya cadangan. Petik 2. Long Chen mengutuk dalam. Segel dalam tubuhnya tiba-tiba terbuka. Disinilah Long Chen telah menyegel semua energi obat dan esensi dari pil istana pencerahan yang telah dia konsumsi selama waktu ini. Energi obat meletus, mengalir ke bintang istana pencerahan. Bintang itu awalnya hampir penuh dan sekarang tiba-tiba bergetar. The Enlightenment Palace Star menyerap semua energi obat yang mengalir keluar dari segel. Ini seperti sedotan yang mematahkan punggung unta, dan bintang yang awalnya masih mulai bergerak perlahan. Saat ia berputar, ia berubah dari bola cahaya biasa menjadi planet. Gambar muncul. Gunung, sungai, lembah. Begitu bintang istana pencerahan berputar 9 kali, kabut tipis mulai muncul di atasnya. Kemudian tiba-tiba berhenti. Feng Fu, Aliot, dan Life Fate Star semuanya berputar, mengirimkan energi ke bintang istana pencerahan. Setelah menerima jejak energi inti 3 bintang lainnya, pencerahan istana bintang tiba-tiba mulai berputar dengan cepat. Cincin ilahi Long Chen tiba-tiba muncul kembali di belakangnya. Tapi kali ini, lebarnya tidak lagi 300 meter. Tetapi 3000 meter. Cincin merah, oranye, kuning, dan hijau hadir di dalamnya. Dengan cepat berputar, beresonansi dengan surga dan bumi. Semua ki spiritual dalam jarak 10.000 mil langsung tersedot kering. Yuan spiritual Long Chen yang lelah sepenuhnya dipulihkan dalam sekejap. Pikirannya bergetar, dan kekuatan sobek dari rantai itu tidak lagi terasa begitu kuat. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak perlu khawatir akan dicabik-cabik. Sesuatu yang berbeda. Apakah ekspansi Laut Seni Bintang Hegemon 9 bintang seharusnya dilakukan seperti ini? Petik 2. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa begitu bintang pencerahan istana mencapai kesempurnaan, keempat bintang itu tiba-tiba memiliki pusaran air kecil yang muncul di bawahnya. Pusaran air itu tumbuh dengan cepat ketika energi mengalir ke dalamnya. Mungkinkah ini adalah lautan awal saya? Saya punya 4 dari mereka. Petik 2. Long Chen merasakan energi di dalam pusaran air yang tumbuh dengan cepat. Tapi dia tidak bisa mengatakan seberapa besar mereka. Pada saat ini, dia masih dibungkus oleh rantai petir yang tak terhitung jumlahnya. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan indera ilahi memasuki 4 pusaran air. Dia menghubungkan mereka dengan rantai yang mengikatnya. Ledakan. Keempat pusaran air itu langsung tumbuh dengan eksplosif. 4 lautan ilusi besar muncul di belakang Long Chen. Masing-masing dari 4 laut itu lebarnya 300 mil, dan mereka memblokir hampir setengah langit. Apa? Lord Heaveneye tidak bisa tidak terkejut. Long Chen awalnya dalam bahaya, tapi sekarang dia tiba-tiba memanggil 4 lautan awal yang besar. Semua orang memandang Long Chen dengan kaget, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Long Chen masih terikat oleh rantai petir. Mereka membentang jauh ke langit, terlalu jauh untuk melihat ujungnya. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Long Chen mendengus. Dia tidak berharap untuk secara tidak sengaja menyadari misteri ekspansi Laut 9 bintang Hegemon Body Art. Jadi syaratnya adalah bahwa keempat bintang itu harus mencapai kesempurnaan sebelum menjalani ekspansi laut. Dia hampir melakukan kesalahan besar. Sekarang keempat laut terhubung ke rantai petir, dan energi surga dan bumi mengalir ke mereka. Laut awalnya tumbuh dengan cepat, mencapai 3000 mil hanya dalam beberapa napas. Begitu mereka mencapai ukuran itu, mereka terus melonjak, tetapi sesuatu yang tidak diketahui menghambat mereka. Dia mencoba beberapa kali tanpa berhasil. Dia mencoba berkali-kali tetapi akhirnya menyerah. Meskipun ada lebih banyak energi untuk diserap, undang-undang dunia ini tidak mengizinkan lautan awal tumbuh melampaui 3000 mil. Tidak mungkin untuk melanggar hukum ini. Tetapi memiliki 4 lautan awal masih menyenangkan Long Chen. Sekarang dia memiliki setara dengan 4 dantian, yang akan memberinya cukup yuan spiritual untuk bermain-main. Berdengung, 4 lautan awal menghilang. Laut Qi muncul di bawah masing-masing bintang Feng Fu, Aliot, Life Fate, dan Enlightenment Palace. 4 bintang melayang di atas mereka, masing-masing bintang dan laut menjadi satu kesatuan. Energi 4 laut tiba-tiba mengalir ke seluruh tubuh Long Chen, dan cincin ilahinya berputar cepat. Langit dan bumi bergetar ketika tekanan mengerikan turun ke dunia. Keinginan yang ingin menghancurkan langit dan pembatasan bumi meledak. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar dapat membatasi aku. Armor pertempuran bintang 4. Petik 2.
Nine Star Hegemon Body Art Chapter 894. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 894 merobek kubah langit saat Long Chen berjuang. Langit dan bumi bergetar. Masing-masing rantai melonjak ke 9 langit dan jauh ke tanah. Perjuangannya membuatnya tampak seperti langit dan bumi akan runtuh. Penduduk asli pucat. Mereka belum pernah melihat yang seperti ini dan tidak pernah membayangkan bahwa seseorang bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertarung melawan Tao Surgawi. Ayo pergi bantu kakak Long Chen, kata Xiao Fei. Jangan main-main. Ini adalah rantai kesusahan surgawi. Meskipun awan kesengsaraan telah tersebar, kesengsaraan masih belum berakhir. Kami juga akan diikat oleh rantai, atau bahkan mungkin dibunuh, teriak Tuan Heaveneye, menghentikan sekelompok orang yang terburu nafsu. Mereka terlalu muda dan tidak mengerti. Tapi Tuan Heaveneye tahu betapa mengerikannya rantai ini. Mereka bukan hal-hal yang bisa dilawan hanya dengan kekuatan besar. Rantai itu melambangkan aura destruktif para Tao Surgawi. Kamu datang melawan aku dari waktu ke waktu, setiap kali ingin mengambil hidupku. Anda surga buta, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan menghancurkanmu. Raung Long Chen saat dia berjuang. Dia ingin memutus rantai Dao Surgawi ini, tetapi dia tidak tahu apa yang terbuat dari rantai ini. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, mereka tidak akan pecah. Saat kemarahan Long Chen meletus, ruang terus-menerus bergetar. Long Chen mendorong keempat bintangnya ke puncaknya, dan dia mengepalkan giginya begitu keras sehingga darah mengalir keluar. Istirahat untukku. Gemuruh. Surga. Kekosongan sedang terkoyak. Dengan kekuatan penuh Long Chen meletus, retakan muncul di ruang sekitar salah satu rantai. Saat Long Chen berjuang, celah-celah itu tumbuh lebih besar. Dari retakan hitam pekat, aura chaos primal dituangkan ke jalan imemorial seperti bendungan telah retak. Ledakan. Retakan terus tumbuh. Dan saat Long Chen menarik rantai itu, sebuah lubang muncul di langit. Dia benar-benar tahu cara menarik. Setelah penciptaan lubang itu, rantai Dao Surgawi secara bertahap memudar. Kesengsaraan akhirnya tersebar, dan Long Chen melepaskan diri dari rantainya, mendapatkan kembali kebebasannya. Long Chen menatap langit dan melihat lubang besar. Itu di tengah penutupan. Dalam waktu yang kurang dari waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, lubang selebar 10.000 mil telah sepenuhnya pulih. Langit kembali normal. Long Chen. Yue Xiaoqian tiba-tiba menabrak pelukan Long Chen. Long Chen tersenyum. Maaf aku mengkhawatirkanmu. Saya terlalu terburu nafsu. Petik 2. Yue Xiaoqian dengan lembut terisak ke pelukannya, menggelengkan kepalanya. Dia tahu dia melakukan ini karena dia. Tapi itu tidak penting lagi. Yang penting adalah Long Chen masih hidup. Kesengsaraan surgawi telah berakhir, dan semuanya telah kembali normal. Banyak ahli runtuh di tanah, merasa seperti hati mereka berada di gir. Kesengsaraan ini terlalu menakutkan. Lord Heaveneye memejamkan mata, sepertinya merasakan sesuatu. Setelah sekian lama, dia akhirnya membuka matanya, senyum tipis di wajahnya. Petir memecah langit, imemorial hidup kembali. Hehe, jadi begitulah adanya, begitulah adanya. Apakah Anda semua merasakannya? Tanya Tuan Heaveneye kepada para pemimpin suku. Merasa apa? Kamu tidak merasakan perubahan di dunia. Dengan pengingat Tuan Heaveneye, para pemimpin suku menyebarkan indera mereka. Ekspresi ketidakpercayaan dan kegembiraan muncul di wajah mereka. Ini, itu bagus asalkan Anda tahu. Jangan biarkan anak-anak tahu. Lord Heaveneye tersenyum. Sekarang kesengsaraan telah berakhir. Long Chen meminta Tuan Heaveneye dan yang lainnya selamat tinggal. Dia kembali ke suku batu. Dia akhirnya maju ke ekspansi laut. Tidak hanya itu, bintang istana pencerahan telah mencapai kesempurnaan, dan ia telah menciptakan 4 laut Qi. Bahkan dia tidak tahu seberapa besar kekuatannya meningkat. Begitu dia kembali ke suku batu, Long Chen mulai bekerja, memperbaiki pil untuk Yue Xiaoqian. Meskipun dia tidak bisa memulihkan energi intinya, dia setidaknya bisa membuatnya merasa lebih baik. Long Chen, saya ingin kembali ke dunia skyscraping. 3 hari kemudian, kondisi Yue Xiaoqian akhirnya agak membaik. Dia memegang tangan Long Chen, tidak mau berpisah. Long Chen mengangguk. Yue Xiaoqian memiliki metode untuk meninggalkan jalur imemorial terlebih dahulu. Dia sudah maju ke ekspansi laut, dan laut Qi-nya terhubung ke energi intinya. Dia harus kembali ke dunia pencakar langit untuk mengisi kembali energi inti dan esensi darahnya yang hilang. Tapi dia juga tidak ingin berpisah dengan Long Chen. Hanya tinggal selama beberapa hari lagi. Long Chen dengan lembut mengusap pipi Yue Xiaoqian. Dia juga tidak ingin berpisah dengan dia, tetapi dia juga tahu dia harus kembali ke rasnya, dan semakin cepat semakin baik. Kalau tidak, jika esensi darahnya habis terlalu lama, itu akan mempengaruhi fondasinya. Oke, Yue Xiaoqian mengangguk. Aku akan memperbaiki sejumlah besar pil penggabungan laut untukmu. Ketika Anda kembali,
Jangan terburu-buru untuk menstabilkan basis kultivasi Anda. Gunakan pil obat untuk terus memperluas laut Anda hingga mencapai batas absolutnya, kata Long Chen. Wilayah ekspansi laut itu penting. Itu memutuskan berapa banyak seseorang bisa tumbuh di masa depan. Jadi laut harus diperluas ke puncaknya. Laut awal hanyalah langkah pertama dari ekspansi laut. Setelah laut awal terbentuk, ia kembali ke Dantian. Melalui energi obat, adalah mungkin untuk terus memperluas laut. Begitu seorang pembudidaya mencapai Heaven Stage pertama, wilayah mereka akan sepenuhnya stabil, dan ekspansi di masa depan akan sebanding dengan ukuran laut awal. Jadi semakin besar fondasinya, semakin besar prospek masa depan. Long Chen menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk menyempurnakan Simerging Pills. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan api bumi, kekuatan spiritualnya telah meningkat setelah maju ke ekspansi laut, jadi pil penyatuan laut yang sulit disempurnakan lebih mudah kali ini. Yue Xiaoqian akhirnya pergi seminggu kemudian. Dia menyelinap pergi tanpa memberitahunya, tapi Long Chen sadar. Dia bertingkah seperti tidak. Dia tahu dia punya kesedihan sendiri. Wajahnya yang berlinangan air mata ketika dia pergi sudah cukup untuk membuktikan betapa dia tidak ingin pergi. Long Chen juga tidak ingin dia pergi, tetapi dia memiliki hal-hal sendiri untuk dilakukan. Mereka harus berpisah, dan kepergiannya yang diam-diam ini hanya untuk menghindari perasaan lebih sakit. Sebelum dia pergi, Long Chen telah memberinya tumpukan buah surgawi Dao dan pil penggabungan laut. Satu-satunya cara baginya untuk menghibur dirinya sendiri adalah dengan percaya bahwa mereka berpisah sehingga mereka bisa tetap bersama di masa depan. 2 hari setelah Yue Xiaoqian pergi, Guoran datang. Guoran juga seorang ahli ekspansi laut sekarang. Dalam semangatnya yang tinggi, dia bertindak benar-benar tidak tertahankan. Bos, apakah Anda mendengar tentang itu? Orang-orang mengatakan bahwa ada ahli yang turun dari langit, menghancurkan langit dan bumi. Sangat menyedihkan, tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak, kata Guoran. Itu mungkin hanya omong kosong dan omong kosong. Biarkan saja mereka menyebarkan gosip. Seberapa besar laut Qi Anda sekarang? Tanya Long Chen. 350. Berapa banyak? Long Chen berpikir dia salah dengar. 350 mil, kata Guoran. Bagaimana? Bagaimana mungkin Anda bisa melakukan itu? Bukankah dikatakan bahwa peringkat 3 celestial setidaknya dapat memperluas lautan awal mereka ke 1000 mil? Long Chen terdiam. Batuk. Ada banyak variabel dalam semua hal. Bos, jangan lihat aku seperti itu. Seru Guoran. Ini bukan sesuatu yang dia bisa melebih-lebihkan untuk membuatnya terdengar lebih baik. Jika itu orang lain selain Long Chen, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Kamu benar-benar luar biasa. Anda beruntung tidak mengandalkan itu untuk hidup. Petik 2. Bos, aku sudah menyelidiki banyak hal selama beberapa hari terakhir. Saya mendengar banyak berita buruk, kata Guoran. Berita buruk apa? Aku tidak berharap begitu banyak orang menyembunyikan diri untuk pembukaan jalur immemorial ini. Sekarang semua orang telah maju ke ekspansi laut. Mereka akhirnya mengungkapkan diri. Sue Yu, Huang Junmo, Yu Changhao, dan Ji Changkong semuanya menjadi peringkat 4 celestial. Dan bukan hanya mereka. Sekte lain menyembunyikan monster mereka hanya untuk saat ini. Ada beberapa peringkat 4 surgawi di sisi yang benar. Siapa yang mengira mereka akan menahan diri selama ini? Guoran mengepalkan giginya. Ada lagi. Long Chen secara mengejutkan tidak peduli tentang itu. Iya. Bahkan ada lebih banyak ahli dari ras kuno, dan banyak dari mereka sedang bersiap untuk menantang Yu Changhao untuk posisi ahli nomor 1 dari ras kuno Wastelens Timur. Dan ada juga seseorang dari jalur korupsi. Sesuatu, saya lupa namanya karena itu sampah. Dia menyebut dirinya Raja Hantu, dan dia mengatakan bahwa dia akan menebas Raja Rusak Sueyu dan menaklukkan Iblis Ratu Leng Yuyan. Petik 2. Leng Yuyan. Hati Long Chen tiba-tiba bergetar. Kemana dia pergi? Dia tidak merasakannya mengalami kesusahan selama ini. Menurut alasan, seorang ahli seperti dia akan menyebabkan kesusahan setidaknya pada tingkat Yue Xiaoqian. Tapi dia sama sekali tidak merasakannya. Lalu tiba-tiba dia tertawa tanpa sadar. Keempat rekan yang muncul telah memanggil kesengsaraan yang bahkan lebih mengerikan. Pada awalnya, orang-orang samar-samar bisa melihat mereka di daerah pusat, tetapi begitu kesengsaraan mereka turun, tidak ada yang bisa menyelidiki mereka. Masuk akal bahwa dia tidak merasakan kesengsaraan Leng Yuyan sementara itu ditutupi oleh kesengsaraan mereka. Bos, biarkan aku menunjukkan kepadamu hartaku. Guoran tersenyum bangga. Senyum malang itu membuat rambut Long Chen berdiri. Guoran mengambil postur yang sangat mencolok, dan sosok besar muncul di depan Long Chen. Itu adalah naga bumi setinggi 300 meter. Sial, bagaimana itu tumbuh begitu cepat? Long Chen melompat kaget. Itu hanya waktu yang singkat. Bagaimana mungkin telur berubah menjadi raksasa ini? Hehe,
ipar perempuan Mengki memberi saya beberapa metode penjinakan binatang buas khusus. Saya tidak makan, saya tidak minum, saya tidak tidur. Sepanjang hari saya hanya menemukan makanan untuk itu. Pada malam hari, saya memelihara dengan jiwaku, berkomunikasi dengannya dan membantunya menyerap ki spiritual. Saya benar-benar telah menghabiskan darah, keringat, dan air mata saya untuk itu, kata Guoran. Dia menggerutu, tetapi harga diri yang buruk di wajahnya menunjukkan kebenaran. Begitu naga bumi muncul, itu menggeram di Long Chen. Tapi begitu Long Chen meliriknya, ia diam dan patuh bersembunyi di balik Guoran. Persepsi spiritual yang kuat memungkinkannya untuk merasakan aura menakutkan Long Chen. Tidak buruk. Magical Beast yang dibesarkan dengan benar akan menjadi lebih kuat dan lebih cerdas daripada Magical Beast di alam liar. Selamat atas kuda nagamu, tertawa Long Chen. Ini semua berkat bos. Guoran benar-benar mengisap. Aku akan pergi mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin suku. Mari kita berkumpul kembali dengan Mengki, kata Long Chen, membawa Guoran ke tenda pemimpin suku. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 895. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 895 Nyanyian Guoran ketika Long Chen meninggalkan suku batu. Dia menyuruh mereka untuk berhati-hati. Posisi mereka sudah terbuka. Dia dan Guoran bergerak ke utara, langsung ke posisi Mengki. Guoran memberitahu Long Chen bahwa yang lain telah mengatur diri mereka di Mengki, jadi pergi ke posisinya adalah yang paling nyaman. Ketika mereka bergegas, mereka tidak melihat satu orang pun. Semua orang baru saja maju ke ekspansi laut dan perlu menggunakan waktu ini untuk terus memperluas laut mereka. Kalau tidak, begitu yuan spiritual mereka stabil, mereka tidak akan bisa mengembangkannya dengan mudah. Tapi Long Chen tidak khawatir. Dia punya pil penggabungan laut, dan dia juga mengirim Guoran untuk membagikan pil itu kepada semua orang. Meskipun dia tidak bisa memberi mereka banyak pada waktu itu sudah cukup untuk menjaga laut ki mereka aktif untuk sementara waktu. Keduanya sangat cepat. Long Chen menggunakan Lightning Body Blink. Meskipun dia tidak bisa memanggil kekuatan Lei Long sekarang, kekuatan petir alami yang dia miliki sudah cukup untuk menggunakannya. Dia seperti sambaran petir. Guoran tidak lebih lambat darinya. Lengannya berubah menjadi sayap, dan angin menderu dari balik pantatnya. Dia melaju dari bahu ke bahu dengan Long Chen. Tapi Long Chen masih vertikal, sementara Guoran horizontal. Lain kali Anda mendesain sesuatu, cobalah untuk lebih memperhatikan estetika. Apakah ini benar-benar terasa seperti terbang bebas kepada Anda? Melihat energi yang keluar dari pantat Guoran, Long Chen terdiam. Terlalu mudah bagi seseorang untuk menghubungkan pemandangan itu dengan pengusiran seperti sampah. Tidak ada jalan lain. Menempatkan propulsi di kaki atau tangan membutuhkan energi yang seimbang setiap saat. Setidaknya dengan cara ini, tangan saya bebas bergerak sesuka saya, kata Guoran. Dia juga tahu posisi ini tidak terlalu enak, tetapi tidak ada jalan lain. Oh. Ada fluktuasi di depan. Aneh, orang-orang keluar untuk bertarung sebelum menstabilkan wilayah mereka. Mari kita lihat. Long Chen mengubah arah, pergi menuju fluktuasi samar yang dia rasakan. Setelah maju ke ekspansi laut, persepsi rohaninya telah meningkat pesat, dan kesempurnaan bintang keempat membuat seni tubuh hegemon 9 bintangnya bahkan lebih mudah digunakan. Keduanya sangat cepat. Setelah melewati 2 gunung, mereka melihat sekelompok orang mengejar 2 wanita. Para wanita itu mengenakan jubah jalan yang benar, dan 7 pria yang mengejar mereka memiliki wajah bersisik. Pupil mata mereka seperti mata buaya, kurus, panjang, dan vertikal. Mereka harus menjadi anggota ras kuno. Ini adalah ras Scarlet Blood Salamander. Mereka adalah ras kuno yang paling sesat, kata Guoran. Mereka adalah ras kuno yang kuat, secara alami cenderung sangat cabul. Apakah pria atau wanita? Mereka dituntut untuk menjadi kuat. Para ahli ini baru saja maju ke ekspansi laut, dan itu tidak hanya meningkatkan kekuatan mereka. Itu juga memicu hasrat mereka yang paling mendasar, dan mereka perlu membebaskan mereka. Salah satu kemampuan ilahi mereka yang sangat menyimpang adalah hidung mereka yang sangat sensitif. Bahkan dari jarak 100 mil, mereka bisa merasakan orang. Jadi kedua wanita ini agak kurang beruntung untuk menjadi yang mereka temukan. Setengah dari jubah wanita sudah robek. Meskipun mereka telah maju ke ekspansi laut, tak satu pun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan para sesat. Keduanya terluka dan jelas telah melalui pertarungan sengit. Sekarang mereka melarikan diri dengan menyedihkan tetapi tidak bisa lepas dari genggaman para penyimpang. Sepertinya mereka sedang bermain dengan mangsa mereka. Para ahli Scarlet Blood Salamander seperti binatang buas dalam panas. Tidak mungkin. Ini kebetulan ini. Long Chen tertegun ketika melihat kedua wanita itu. Keduanya sangat akrab.
Dia tiba-tiba teringat bahwa Guoran telah bertindak sebagai pahlawan untuk menyelamatkan keduanya. Terakhir kali, mereka dikejar oleh para ahli jalur korab, dan tampaknya para ahli korab memiliki beberapa tujuan yang tidak bermoral. Sekarang, keduanya dikejar oleh para ahli Scarlet Blood Salamander, dan tujuan mereka juga tidak bermoral. Keduanya benar-benar harus sangat beruntung. Guoran, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk menjadi pahlawan yang menyelamatkan kecantikan, tawa Long Chen. Kedua wanita ini terlalu pelin-pelan dan jelas bukan orang baik. Terakhir kali saya membantu mereka, mereka langsung melarikan diri. Jika saya tidak mampu menangani lawan saya, bukankah saya akan terbunuh? Mereka bahkan tidak memiliki empati sedikit pun. Benar-benar tidak bermoral. Guoran menggerutu, jelas tidak puas dengan perilaku mereka. Long Chen tertawa dan menepuk pundaknya. Pria harus murah hati, bertindak lurus dan lurus, dengan hati nurani yang bersih. Jadi ksatria bukan untuk mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Ini bukan kasus mendapatkan kembali apa yang Anda masukkan. Meskipun kebanyakan orang yang sopan tidak memiliki tujuan yang baik dan kadang-kadang mereka akan diejek oleh orang lain karena bodoh, mereka memiliki pertimbangan sendiri di dalam hati mereka. Jadi izinkan saya bertanya kepada Anda, jika kita tidak melakukan apa-apa dan hanya menonton ketika dua wanita ini digunakan dan dibunuh oleh orang-orang mesum ini, akankah Anda memiliki ketenangan pikiran? Tidak semua yang Anda lakukan adalah mendapatkan pengembalian. Anda juga tidak perlu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Jika Anda ingin melakukannya, maka lakukanlah. Itu disebut menjadi laki-laki. Petik 2. Baiklah, bos selalu benar. Lalu aku akan pamer untuk mereka sekali lagi. Bos, berjaga-jagalah dan katakan padaku jika kemampuan berpose kakak junior telah meningkat. Guoran melesat ke depan, berubah menjadi sinar kemasan cahaya yang muncul di depan kelompok ahli Scarlet Blood Salamander itu. Dengan lambaian tangannya, panah emas muncul dan menembakkan panah emas. Para pakar itu segera merasakannya dan menyerah pada dua wanita itu. Mereka buru-buru mundur. Sebuah panah besar meledak di tanah. Itu adalah panah meledak Guoran. Begitu panah meledak, itu berubah menjadi potongan-potongan pecahan peluru yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan membunuh yang sangat besar. Namun, ketika pecahan peluru itu mengenai tubuh para ahli Scarlet Blood Salamander, itu hanya menyebabkan beberapa suara dingin. Itu tidak dapat menembus kulit mereka. Para ahli ini telah mewarisi persembunyian tangguh api Belite Salamander, membuat kemampuan pertahanan mereka mengejutkan. Sekarang mereka telah memasuki ekspansi laut, bahkan barang-barang harta karun biasa tidak akan bisa menembus kulit mereka jika mereka tidak melepaskan kekuatan penuh mereka. Siapa kamu? Teriak salah satu dari mereka, tidak berharap ada orang yang berani merusak kesenangan mereka. Aku menyapu keempat lautan, melintasi 1000 gunung, menyebabkan ombak besar di langit dan bumi. Membantai iblis, melenyapkan iblis, memetik bintang-bintang dan bulan. Jika Anda ingin pahlawan yang sopan, Anda dapat menemukan saya. Guoran. Petik 2. Debu perlahan-lahan mengendap. Sesosok muncul di depan para ahli Scarlet Blood Salamander. Ada panah emas besar bersandar di bahunya, miring pada sudut 45 derajat. Dia menatap langit, salah satu kakinya menerjang ke depan. Kakinya terus-menerus gemetar karena usaha itu. Pose konyol itu membuat orang punya keinginan untuk mencekiknya. Lalu ada ayat-ayat yang dia baca tadi. Kata-katanya baru saja mengalir dari lidahnya dengan sangat halus. Dan kata-kata terakhir diucapkan dengan penekanan ekstra, membuatnya terdengar menakutkan. Kombinasi panah gemetar dan nyanyian yang mencolok benar-benar mengagumkan. Tapi dengan menyesal, Guoran tidak memakai helmnya. Senyum malangnya dan kaki-kakinya yang bergetar membuatnya tampak seperti bocah yang membutuhkan tamparan. Long Chen memutar matanya dan menepuk dahi. Tidak ada menyelamatkan Guoran. Dia pasti belajar ini dari Monian. Metode masalah sulit baru tidak terlihat seperti dirinya. Tapi nyanyian itu mendapat poin penuh untuk celaka. Kedua wanita itu putus asa. Jadi senang mereka melihat seseorang datang untuk menyelamatkan mereka. Tetapi melihat wajah Guoran, mereka merasakan ledakan rasa malu. Mereka berdua mengenalinya. Bajingan, apakah kamu ingin mati? Siapa kamu? Petik 2. Seorang pakar berjalan ke depan kelompok. Dia adalah pria besar dengan bahu besar yang membuat lehernya praktis menghilang. Dia tertutupi oleh sisik, dan blood key-nya sepertinya akan meledak, menunjukkan seberapa kuat tubuh fisiknya. Orang ini adalah peringkat 3 celestial bawaan yang menakutkan. Suaranya seperti guntur, mengguncang telinga mereka. Guoran melompat, tidak mengharapkan karakter yang kuat keluar begitu dia mulai berpose. Bagaimana dia bisa terus berpose sekarang? Bukankah dia akan segera dipukuli dalam masalah sulit? Tapi kemudian memikirkannya. Bosnya ada di sana, jadi apa yang harus ditakuti? Dia dengan dingin menjawab, apakah kamu idiot, atau kamu tuli? Saya sudah mengatakan bahwa jika Anda menginginkan seseorang yang sopan, Anda dapat menemukan saya.
Guoran. Anda bahkan tidak bisa memberitahu nama saya dari itu. Apakah Anda pernah membaca buku? Petik 2. Menelusuri kematian. Apakah Anda tahu siapa kita? Mi Guoran. Nama sampah, teriak salah satu dari mereka. Ekspresi Guoran tenggelam dan dia mengangkat tangannya. Ketika dia menunjuk jarinya, mereka mengira dia akan mengutuknya. Tetapi cahaya keemasan tiba-tiba keluar dan menusuk kepala orang itu. Seluruh kepalanya meledak, dan dia jatuh ke tanah, mati. Jika kekuatan spiritual surgawi tidak cukup kuat, bagian paling fatal dari mereka adalah kepala mereka. Begitu kepala meledak, mereka yang tidak memiliki kekuatan spiritual yang kuat tidak akan bisa menyingkat jiwa yang bisa lolos dari tubuh. Mereka akan segera mati. Ahli Scarlet Darah Salamander lainnya terkejut. Guoran hanya mengangkat satu jari, dan tidak ada fluktuasi yuan spiritual atau fluktuasi energi jiwa. Serangan ini datang tanpa peringatan apapun. Mereka semua marah dan mengambil senjata mereka. Kedua wanita itu juga terkejut. Tidak terduga bahwa setelah lama berpisah, Guoran menjadi sangat kuat. Orang mati itu adalah peringkat 2 celestial yang baru saja mencapai ekspansi laut. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Ini adalah hasil dari menyinggung tuan ini. Tuan pohon giok angin ini mesti tak tertandingi flash instant max skill golden yang finger tidak pernah ketinggalan. Diketahui sebagai jari yang membunuh dewa, membantai hantu, jari yang mengambil semua kehidupan. Anda bodoh-bodoh. Apakah Anda berpikir tuan ini hanya mencoba menakut-nakuti Anda? Selanjutnya, izinkan saya memperbaiki satu hal lagi. Aku Guoran, bukan aku Guoran. Tatapan Guoran dengan dingin menyapu mereka. Tatapannya penuh penghinaan seolah-olah dia bahkan tidak menempatkannya di matanya. Long Chen tidak bisa membantu tetapi mengangguk saat dia menyaksikan dari tidak begitu jauh. Guoran benar-benar telah berkembang pesat. Penegakannya dapat mengintimidasi musuh-musuhnya. Itu harus berasal dari kepercayaan dirinya. Jadi dia percaya bahwa orang ini tidak bermalas-malasan selama waktu ini. Kekuatan tempurnya telah sangat meningkat sekali lagi. Kalian berdua, mengapa kamu belum pergi? Guoran bertanya pada kedua wanita itu. Kita sudah tidak bermoral sekali. Kita sudah penuh penyesalan sejak saat itu. Jadi sekarang kita bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak bermoral selama sisa hidup kita. Bahkan jika kita harus mati 100 kali, kita akan mati tanpa penyesalan. Kata salah satu dari mereka. Mereka sudah mengganti jubah dan perlahan-lahan memulihkan energi mereka, bersiap untuk bertarung sampai mati dengan Guoran. Hahaha, kalian berdua tidak perlu takut. Dengan tuan ini hadir, saya jamin tidak ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu. Mendengar kata-kata mereka membuat Guoran sangat segar. Dia juga harus mengagumi kebesaran Long Chen. Itulah kemurahan hati yang harus dimiliki seorang pria. Dia juga berterima kasih kepada Long Chen. Jika dia hanya menyaksikan tanpa menyelamatkan mereka dan hanya mengetahui bahwa keduanya telah bertobat untuk tindakan mereka sebelumnya, dia akan malu. Karena kalian semua ingin mati, maka datanglah. Kami akan mencabik-cabikmu, teriak peringkat 3 celestial bawaan. Tunggu-tunggu, jangan terburu-buru. Pertama-tama saya perkenalkan Anda pada sosok seperti dewa. Bos, saatnya bagimu untuk keluar. Semuanya, dengan hangat menyambut bos saya ke atas panggung. Teriak Guoran, memandang ke arah Long Chen. Perempuan jalang ini,